Bab 1241. Ketika Tang Wulin melihat orang ini, tatapannya menjadi kusam. Dia dalam penampilan aslinya sekarang. Sosok cantik di hadapannya sekarang adalah orang yang dia pikirkan sepanjang waktu. Gu Yuena mengenakan gaun putih yang mengalir. Dipasangkan dengan rambut perak dan mata ungu, dia tampak dingin tetapi sangat cantik. Darkness Bell sudah sangat cantik, tapi dia langsung memucat dibandingkan dengan Gu Yuena. Dia tampak seperti bunga liar yang kehilangan glamornya di depan bunga tulip yang mekar. Ekspresi kekerasan melintas melewati mata Darkness Bell. Dia paling membenci wanita daripada dia, terutama ketika wanita seperti itu memprovokasi dia. Meskipun dia tidak ingin secara terbuka kehilangan emosinya di kota sebesar ini, seseorang dengan kepribadiannya tidak akan keberatan melakukannya. Setelah Tang Wulin linglung untuk sementara waktu, dia segera menyadari bahwa mungkin ada masalah yang tidak perlu. Dia dengan cepat menarik lengan Darkness Bell. Apakah kamu tidak ingin tahu tentang itu? Aku akan memberitahumu. Ekspresi kekerasan di mata Darkness Bell menghilang dengan cepat saat itu muncul. Dia berbalik untuk menatapnya dan berkata sambil tersenyum, benarkah? Tetapi mengapa saya merasa bahwa kalian berdua saling kenal? Apakah Anda khawatir tentang dia? Dia adalah orang yang berpengalaman sehingga tindakan tergesa-gesa Tang Wulin telah mengungkapkan lebih dari yang dia maksudkan. Seseorang berjalan ke Gu Yuena pada saat ini dan berkata sambil tersenyum, Nana, ada apa? Kamu bicara dengan siapa? Itu adalah seorang pemuda jangkung yang tampak berusia sekitar 27 tahun. Rambut keemasannya disisir rapi dan ia mengenakan pakaian putih. Dibandingkan dengan Gu Yuena, pakaian putihnya memiliki pola emas yang jelas. Itu tampak mulia dan luar biasa. Pemuda ini juga sangat tampan. Dia memiliki penampilan yang lebih lembut dibandingkan dengan Tang Wulin, tetapi matanya sangat dalam dan cerah seolah-olah ada beberapa makhluk unik yang terkandung di dalamnya. Pemuda tampan lain, hehehe, mata Darkness Bell cerah tanpa sadar ketika dia melihat pemuda itu. Dia berbalik untuk melihat Tang Wulin lagi dan tersenyum. Tapi aku masih lebih menyukaimu. Aura kamu lebih cerah dan dia tampaknya diambil, jadi aku tidak berpikir dia punya hubungan keluarga denganmu. Ekspresi Gu Yuena sedingin es. Dia berkata, bukan apa-apa. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi ke ruang tunggu terdekat untuk duduk. Pria muda itu mengikuti di sampingnya. Dia bahkan tidak melirik Tang Wulin atau Darkness Bell. Meskipun dia tersenyum tipis, kebanggaan di tulangnya tidak bisa disembunyikan. Meskipun ekspresi Tang Wulin tenang, tidak mungkin hatinya tetap tenang. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu Gu Yuena di saat seperti ini. Selain itu, seorang pria muda yang tampaknya berada dalam hubungan yang luar biasa dengannya mengikuti di sampingnya. Siapa dia itu? Aura yang dilepaskannya cukup kuat. Tang Wulin menduga bahwa dia adalah gelar Douluo. Jika dia benar-benar adalah gelar Douluo di usianya yang masih muda dan Gu Yuena berasal dari Spirit Pagoda, maka pemuda itu juga harus dari Spirit Pagoda. Pikiran-pikiran ini dengan cepat melintas di benaknya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dibandingkan dengan penampilan saingan yang mungkin, Darkness Bell di sampingnya jauh lebih menakutkan. Yang ingin ia lakukan sekarang adalah menghapus bom waktu yang berdetak di sampingnya. Bahkan jika dia disalahpahami oleh Gu Yuena, dia tidak bisa membiarkan Darkness Bell mengancamnya. Darkness Bell jelas merasakan basis budidaya pemuda berpakaian putih itu juga. Dia menatapnya dengan penuh minat tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tujuan utamanya masih untuk menangkap Tang Wulin. Meskipun ia tampaknya hanya memiliki basis budidaya 7 cincin di permukaan, ia sebenarnya tidak kalah dengan judul Douluo biasa. Dia tidak ingin masalah baru tiba-tiba muncul. Sebenarnya seperti yang dia katakan, itu adalah kebetulan murni bahwa dia bisa mendapatkan Tang Wulin. Nana, jangan repot-repot dengan orang-orang yang membosankan itu. Mengapa kamu ingin pergi ke Skycea City? Apakah kamu benar-benar berpikir untuk bepergian ke Star Luo Kontinen? Lagi pula, itu bukan wilayah kita. Setelah perang dimulai, saya akan berada dalam tingkat bahaya tertentu. Saya pikir itu akan lebih baik bagi kita untuk tetap di markas. Basis kultivasi spiritual Anda sudah hampir di Spirit Domain, kan? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat memberi saya kesempatan setelah terobosan Anda? Pria muda berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. Gu Yuena meliriknya. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Sedangkan untuk Star Luo Kontinen, aku belum menemukan bagian itu. Aku hanya ingin melihat Skycea City.
Aku mendengar bahwa 3 armada besar telah berkumpul di sana. Itu harus menjadi pandangan yang agung. Petik 2. Oke, pemuda berpakaian putih itu tidak mengganggunya lagi. Dia hanya bisa mengungkapkan senyum menawan dan diam-diam duduk di samping Gu Yuena saat mereka menunggu kereta. Tang Wulin memiliki telinga yang sangat bagus dan dia secara alami mendengar percakapan antara Gu Yuena dan pemuda berpakaian putih. Dia ingin pergi ke kota Skycea. Mungkin bahkan Star Luo Empire. Kenapa begitu? Petik 1. Kalian berdua saling kenal. Apakah dia kekasihmu? Sepertinya kamu memiliki saingan di sana, Nanali berbisik ke telinga Tang Wulin. Nada suaranya jelas menunjukkan dirinya yang bersukacita karena kesulitannya. Pada tingkat yang lebih dalam, dia bahkan terdengar dingin. Tang Wulin meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Darkness Bell terlalu berbahaya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengekspos Gu Yuena pada bahaya. Dia hanya bisa mengeraskan hatinya saat ini dan bertindak seolah-olah dia tidak mengenal Gu Yuena. Mereka punya waktu sebelum kereta yang menuju ke Skycea City akan tiba. Platform itu tampak agak sepi. Tang Wulin, Gu Yuena, pria muda berpakaian putih dan Darkness Bell semuanya memiliki penampilan luar yang sangat luar biasa. Wajar bagi mereka untuk menarik perhatian orang yang lewat. Tang Wulin terdiam sementara Nanali masih mengenakan senyum dari awal. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Di dekatnya, pemuda berpakaian putih itu tersenyum ramah dan tampak berbudaya dan elegan. Ekspresi Gu Yuena kering dan dia diam seperti Tang Wulin. Mereka berempat menghibur pikiran mereka masing-masing. Namun, mereka membentuk pemandangan yang indah hanya dengan berdiri di peron. Gu Yuena menjambak rambut perak panjangnya, mengungkapkan wajahnya yang cantik dan cantik. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Ekspresi itu sangat halus. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan ama, ia bahkan tidak akan dapat melihat apapun. Itu menyerupai senyum palsu. Dia tiba-tiba bergerak tanpa peringatan. Gerakannya sepertinya tidak cepat. Dia bergerak dengan anggun dan itu tampak alami. Tangannya yang dia gunakan untuk membalik rambutnya membuat gerakan menekan ke arah Tang Wulin saat dia menurunkannya. Ruang di depan telapak tangannya tampak runtuh dengan tindakan sederhana ini. Seolah-olah udara telah menjadi balon yang tiba-tiba ditekan ke bawah dan runtuh ke dalam. Udara di sekitar Tang Wulin di sisi lain tiba-tiba berkerut. Gelombang kekuatan yang kuat langsung mengecam tubuhnya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Nanali dan pemuda berpakaian putih itu bahkan tidak punya waktu untuk mencatat apa yang baru saja terjadi. Tang Wulin mendengus dan tubuhnya sepertinya telah terkena sesuatu yang sangat kuat. Dia terhuyung dari dampak. Sementara Nanali terkejut, Gu Yuena menarik Tang Wulin dengan satu tangan dan memukul udara dengan tangan lainnya. Telapak tangannya bertabrakan dengan gelombang energi di udara ketika suara ledakan yang terdengar. Gelombang kejut langsung dikirim keluar melalui udara di sekitarnya yang menyebar ke segala arah. Gu Yuena mendorong ke bawah dengan telapak tangannya saat dia langsung menembak dirinya ke udara. Dia menarik tangan kanannya ke udara dan bola api besar muncul dari udara tipis yang melesat ke arah Nanali. Dalam adegan berikutnya, bahkan seorang ahli peringkat Nanali tidak bisa membantu tetapi mengontrak muridnya saat melihat. Bola lampu hijau yang berisi kekuatan angin kencang ditembakkan setelah bola api diikuti oleh bola biru yang berdesir dan berkedip-kedip. Sebuah bola kuning mengakhiri serangkaian serangan. Setiap bola lampu lebih cepat dari yang sebelumnya. Ketika mereka berada 10 meter dari telapak tangan Gu Yuena, mereka telah menyatu menjadi satu dan berubah menjadi bola cahaya raksasa yang sangat tidak stabil yang merupakan kerusuhan warna. Itu praktis menyelimuti seluruh tubuh Nanali di dalamnya. Bahkan seorang ahli peringkat Nanali tidak bisa tidak kagum dengan kontrol unsur penguasaan seperti itu. Paling tidak ada ahli yang dia kenal bisa mencapai apa yang baru saja dilihatnya. Bab 1242. Sial, Darkness Bell muncul dari udara tipis dan mengeluarkan cincin. Bola cahaya 4 warna tiba-tiba berhenti dan meledak dengan tidak stabil. Badai energi yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Layar lampu hijau gelap menyebar sebelum Nanali dan benar-benar memblokir gelombang kejut energi yang datang padanya dan Tang Wulin. Namun, ini hanya langkah pembukaan Gu Yuena. Dia menembakkan 4 bola cahaya di detik berikutnya saat dia melambaikan tangan kanannya di udara. Jiwa berdering di tubuhnya berkedip dan staf elemen ramping muncul dalam genggamannya. Dia menggambar lingkaran di udara dengan tongkatnya dan itu berubah menjadi cincin cahaya perak. Nanali tertegun.
Cincin cahaya perak yang sama muncul di bawah kakinya pada saat berikutnya. Dengan kilatan perak, dia muncul di hadapan Gu Yuena. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berjuang. Transportasi spasial, dia telah diangkut oleh musuhnya. Ombak yang menakutkan dan ombak yang menakutkan mengamuk di hati Nanali. Kemampuan kontrol unsur yang sangat kuat. Dengan basis budidayanya saat ini, bahkan jika dia tertangkap basah, seharusnya tidak semudah ini untuk diangkut ke lawannya. Gerakan Gu Yuena seperti air yang mengalir. Ketika dia menggambar cincin cahaya perak, dia tampaknya telah meramalkan bahwa Nanali tidak mungkin melarikan diri dari kepindahannya. Dia memukul cincin cahaya dengan tangan kirinya dan ketika Nanali diangkut di depannya, telapak tangannya yang keemasan sudah mencapai Nanali. Elemen ringan yang begitu padat sehingga tampak membeku langsung meledak terbuka. Nanali hanya bisa buru-buru mengangkat tangannya untuk membela diri. Begitu dia diangkut ke Gu Yuena, pria muda berpakaian putih di samping Gu Yuena akhirnya bereaksi. 7 cincin hitam dan 2 jiwa merah langsung bangkit dari bawah kakinya. Cincin jiwa hitam ketiga meledak dengan cahaya dan senjata yang tampak aneh langsung muncul di tangan kanannya saat dia menggesek secara horizontal dengan itu. Itu adalah Square Skyji dan panjangnya sekitar 12 kaki. Struktur pusatnya menyerupai tombak dengan 2 bilah bulan sabit di setiap sisi ujung. Dengan infus kekuatan jiwanya, Square Skyji sudah berubah warna pijar putih. Tampaknya memiliki kekuatan mengisap yang kuat saat ia mengacungkannya. Pisau bulan mendekat di leher Nanali. Semua ini terjadi terlalu cepat. Tang Wulin dan Nanali terkejut karena mereka berdua tidak sadar. Siapa yang mengira Gu Yuena, yang tampak damai beberapa saat yang lalu tiba-tiba menyerang dengan kekuatan seperti itu. Pria muda berpakaian putih di sampingnya tampak selaras dengannya. Dia juga menunjukkan kekuatannya yang kuat. Dia adalah judul Douluo dengan kombinasi sempurna cincin jiwa. Dibandingkan dengan Nanali, dia hanya 100.000 tahun cincin jiwa kurang. Ketika dihadapkan dengan serangan menjepit dua ahli, Nanali juga menunjukkan sikap anggunnya sebagai raja kegelapan surgawi. Dia mendengus dan gelombang suara memenuhi pikiran lawan-lawannya. Serangan pemuda berpakaian putih itu jelas berhenti sejenak saat telapak tangannya bertabrakan dengan tangan Gu Yuena. Bam! Tubuh Gu Yuena bergoyang di tengah suara yang teredam. Aura hijau kehitaman yang tak terhitung jumlahnya disertai dengan lengkingan melengking ke arahnya seperti segerombolan lebah. Di sisi lain, Nanali ditutupi lapisan cahaya kemasan. Di permukaan, jelas bahwa Nanali telah di atas angin. Namun, dia adalah satu-satunya yang tahu tentang rasa sakit yang dia alami. Elemen cahaya padat yang terkandung di dalam tangan Gu Yuena telah secara langsung memasukkan tubuh Nanali melalui telapak tangannya saat bertabrakan dan bertarung dengan energi gelap di dalam dirinya. Tepat ketika Nanali mengertakkan giginya untuk menahan rasa sakit dan ingin menurunkan lawannya, Gu Yuena menikam staf elementalnya ke tanah. Suara ledakan yang dalam terdengar dan lapisan cahaya perak tiba-tiba muncul keluar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Dampaknya membuat Nanali terhuyung-huyung dan bilah bulan sabit akhirnya sampai padanya. Mendominasi dan kuat, ini adalah perasaan bahwa Square Skyji memberi Nanali. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki basis budidaya yang unggul, kekuatan serangan yang dilepaskan oleh alat bela diri kelas atas lawannya terlalu kuat. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dengan berjuang keras melawannya. Nanali hanya bisa meringkuk tanpa daya dan mundur ke belakang seperti hantu ketika dia mengendarai momentum dampak elemen ruang Gu Yuena. Bagaimana mungkin pasangan ini begitu kuat? Pria itu pasti memiliki kekuatan yang sudah dekat dengan level Hyper Douluo. Namun, Nanali lebih memperhatikan Gu Yuena. Dia masih tidak bisa melihat basis kultivasi Gu Yuena. Dari cincin jiwa di sekelilingnya, Gu Yuena hanya memiliki 7 hitam dan 1 merah membuat total 8 cincin. Namun, dia hampir menjadi limit Douluo, jadi indera Nanali sangat tajam. Dia jelas merasa bahwa ancaman terbesar bagi dirinya adalah wanita cantik yang tiada taranya ini dan bukan Square Skyji. Lari, Tang Wulin mendengar suara lemah di kepalanya. Gu Yuena sudah meminta staf elementalnya terangkat tinggi di atas kepalanya saat ini. Air, api, bumi, angin, cahaya, dan ruang. 6 elemen besar langsung muncul seolah-olah mereka memiliki substansi. Mereka berubah menjadi lingkaran cahaya 6 warna yang dengan marah berputar-putar di sekitar batu permata cantik di ujung tongkatnya. Mereka langsung membentuk pusaran raksasa. Kekuatan hisap yang sangat kuat mulai berlaku pada Nanali saat itu mulai menariknya ke dalamnya.
The Square Sky sudah bersinar terang dengan cahaya yang menyilaukan ketika siluet yang tak terhitung jumlahnya dari pemuda berpakaian putih langsung menyebar dan menyerangnya. Sepertinya ada ribuan dia saat ini dan setiap tubuh yang terpisah tampak nyata. Adegan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakjubkan. Bahkan Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi terpana olehnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan sepasang sayap emas langsung menyebar di belakangnya. Dia mengepakkan sayapnya dengan kuat dan sudah menempuh jarak lebih dari 100 meter seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia dengan cepat terbang menuju pintu keluar stasiun. Bukannya dia tidak ingin bekerja sama dengan Gu Yuena. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menundukkan Nanali dengan bantuan pemuda berpakaian putih. Namun, dia memiliki kepercayaan penuh pada Gu Yuena. Jika dia ingin dia pergi, dia pasti punya alasan yang sangat bagus untuk melakukannya. Lagi pula, sepertinya Gu Yuena, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan pemuda berpakaian putih itu membentuk kombinasi yang tidak mungkin dilakukan Nanali. Nanali merasakan pelarian Tang Wulin pada saat pertama. Dia langsung geram. Dia melepaskan lolongan melengking dari mulutnya dan Darkness Bell langsung membesar. Pupil matanya juga berubah menjadi hijau gelap saat ini. Dang, 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 bel berbunyi. 2/3 dari siluet pria muda berpakaian putih yang tak terhitung jumlahnya hancur. Lingkaran di atas kepala Gu Yuena juga hancur. Darkness Bell mengejar Tang Wulin dengan gerakan cepat. Dia tidak repot-repot menjerat dirinya dengan duo itu. Menangkap Tang Wulin adalah prioritas utamanya saat ini. Namun, tidak mungkin Gu Yuena akan memberinya kesempatan seperti itu. Nanali mengayunkan tangannya dan Darkness Bell menjaganya dari belakang. Masih ada beberapa perbedaan antara basis budidaya mereka di matanya. Mereka berdua pasti tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Namun, ada kesalahan dalam penilaiannya saat ini. Aura yang sangat dingin terbuka di sekitar mereka yang membuatnya merasa seolah-olah pikirannya membeku. Dia segera jatuh ke tanah saat Square Sky yang besar menyapu ke arahnya dan tanpa ampun menebas tubuhnya. Pada saat genting ini, Nanali tiba-tiba bergabung menjadi satu dengan bel kegelapannya. Square langsung memukul ke Darkness Bell. Sial, pemuda putih berpakaian merasa seolah-olah dia terkena petir di tengah deru dampak. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Ini adalah aspek yang menakutkan dari jiwa bela diri tipe gelombang suara ini. Bahkan jika terkena, itu bisa menghasilkan gelombang suara sebagai pembalasan. Namun, Nanali juga tidak dalam kondisi yang nyaman. Darkness Bell-nya belum sepenuhnya pulih dari pukulan yang diberikan oleh saber kekuatan Dragon Clan. Tidak mungkin dia akan merasa senang dipukul oleh Square Sky ini. Retakan besar segera muncul di permukaan Darkness Bell. Nanali saat ini dipenuhi amarah. Dia membiarkan Tang Wulin pergi saat cincin jiwa kedelapannya bersinar terang. Cincin bel yang mengerikan terdengar langsung di seluruh stasiun. Bahkan langit di atas stasiun berubah menjadi hijau tua dalam sekejap ini. Lonceng raksasa dengan diameter lebih dari 50 meter bergoyang di udara. Jika dibiarkan berdering, semua makhluk hidup di stasiun kereta api akan menjadi abu pada detik berikutnya. Namun, suara keras datang dari langit pada saat ini. Kamu berani. Langit segera berubah menjadi putih pijar dan seberkas cahaya yang terang jatuh dari langit. Cahaya cemerlang langsung melewati bel raksasa. Nanali meratap saat jiwanya hancur. Dia mengertakkan gigi dan batuk seteguk darah hitam. Dia meleleh ke dalam genangan darah hitam dan genangan itu melesat pergi dengan kecepatan yang mirip dengan meteor mengejar bulan. Teknik rahasia kegelapan, Blood Escape. Pria muda berpakaian putih itu ingin mengejar tetapi suara keras di langit terdengar lagi. Biarkan dia pergi. Petik 2. Sebuah cahaya menyala ketika sesosok jatuh dari langit. Sosok itu berdiri di depan pria muda berpakaian putih dan Gu Yuena. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Aku tidak pernah berharap orang-orang dari Roh Kudus Cult untuk berani menginjakan kaki di surga Do City lagi. Bab 1243. Pria yang mampu meledakkan bel kegelapan itu memang benar Pagoda Master of the Spirit Pagoda, Qiangu Dongfeng. Jika Tang Wulin ada di sana, dia pasti akan mengerti mengapa Gu Yuena membuatnya pergi begitu cepat. Kakek, mengapa kamu membiarkannya pergi? Dia sudah terluka parah. Aku pasti bisa membawanya keluar jika aku mengejarnya, kata pemuda berpakaian putih itu dengan sedikit bersemangat. Qiangu Dongfeng mengerutkan kening. Zhang Ting, kamu seorang pria di atas 30 tahun. Mengapa kamu masih begitu pemarah?
Apakah roh kudus pemujaan itu mudah ditangani? Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa tidak ada pusat kekuatan roh kudus pemujaan lainnya di dekatnya? Roh kudus kemampuan aneh cult muncul dari aliran tanpa akhir. Anda bisa tenggelam menjadi satu jika Anda tidak hati-hati. Seorang pria tidak pernah berdiri di bawah tembok berbahaya. Siapa Anda? Mungkinkah satu-satunya hal yang mampu Anda lakukan adalah berjuang melawan ini orang-orang kotor bersembunyi di bayang-bayang? Petik 2. Sedikit malu, Qiangu Zhangting menundukkan kepalanya setelah mendengarkan kata-kata Qiangu Dongfeng. Kakek benar untuk mengajariku pelajaran ini padaku. Untungnya, Nana mengenali kedua orang itu dari pemujaan Roh Kudus. Kalau tidak, kita masih akan berada dalam kegelapan. Qiangu Dongfeng melirik Gu Yuena. Dia terdengar jauh lebih lembut dengannya. Apakah kamu terluka, Naer? Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Serangan gelombang suaranya sangat kuat dan sangat mengerikan. Untungnya, Zhangting ada di sini. Aku tidak bisa melawannya sendirian. Semangat Qiangu Zhangting terangkat setelah mendengar pujian dari kekasihnya. Dia tidak bisa mencegah dirinya berbicara, hanya karena dia berlari cepat. Qiangu Dongfeng berkata, pasti ada alasan mengapa roh kudus terbaik tiba-tiba muncul di surga Dou City. Saya pikir yang terbaik bagi Anda semua untuk tidak pergi ke kota Skycea. Setelah mengungkapkan diri kepada pembunuh roh kudus cult di sedemikian rupa, saya takut mereka akan mencoba menyakiti Anda. Mengapa Anda tidak kembali ke markas dulu? Petik 2. Qiangu Zhangting menoleh ke samping dan memandang Gu Yuena. Dia melihat bahwa Gu Yuena mengangguk sebelum dia tersenyum dan menyetujui. Dia berharap bisa melewatkan Skycea City dengan sangat buruk. Markas Spirit Pagoda seharusnya menjadi wilayahnya dan dia akan memiliki lebih banyak peluang dengan menghabiskan waktu bersama Gu Yuena setiap hari. Sejak pertama kali bertemu Gu Yuena, dia, yang menghabiskan seluruh hari berkultivasi sejak muda, telah jatuh cinta dengan gadis cantik namun agak dingin ini. Gu Yuena tidak hanya cantik, tetapi bakat alaminya luar biasa. Bahkan pemilik Qiangu Dongfeng mendukungnya, dan dia juga wakil dari Pagoda Master, murid langit Phoenix Dou Luo Leng Yaosu. Dia sangat cocok dengannya, apakah itu kemampuan, identitas atau penampilannya. Dia benar-benar teman terbaik yang bisa dia miliki dalam hidup. Gu Yuena tampaknya secara tidak sengaja melirik ke arah bahwa Tang Wulin telah pergi sebelum dia mengikuti Qiangu Dongfeng dan Qiangu Zhangting ketika mereka meninggalkan stasiun kereta. Tang Wulin sangat cepat, hanya perlu beberapa kepakan sayapnya sebelum dia sudah keluar dari stasiun kereta. Sejak serangan teroris di kota Heavendale, keamanan diberlakukan dengan ketat. Dia tidak berani melambat bahkan setelah meninggalkan stasiun kereta. The Darkness Bell memiliki sarana dunia lain untuk mengejarnya, jadi dia tidak akan pernah memberi lawan kesempatan untuk melakukannya. Meski begitu, Heavendale City memang wilayah Tang Sekte. Tang Wulin sama sekali tidak perlu melihat dengan matanya. Hanya butuh 10 detik baginya untuk menemukan salah satu pintu rahasia Tang Sekte. Dia cepat-cepat memasuki lift dan turun ke bawah tanah. Dia tidak percaya bahwa Darkness Bell masih mampu mengikuti jejaknya ketika dia jauh di bawah tanah. Selain itu, ada penjaga elit yang membela sarang bawah tanah Tang Sekte. Bahkan, jika Darkness Bell memasuki tempat ini, hal-hal yang mungkin akan menguntungkan mereka. Saat Tang Wulin turun di lift, dia tidak memikirkan bahaya yang dia hadapi sebelumnya, tetapi tentang pemandangan di mana dia melihat Gu Yuena. Dia masih secantik dulu. Ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah Gu Yuena, dia sudah bisa merasakan apa yang akan dia lakukan. Rasanya hati mereka terhubung. Sama sekali tidak perlu bagi mereka untuk berbicara dengan kata-kata. Cukuplah bagi mereka untuk merasakan semua yang ingin mereka lakukan. Langkah paling cerdas Gu Yuena adalah bahwa dia tidak menyerang Darkness Bell secara langsung tetapi menyerang Tang Wulin sehingga Nanali menjadi bingung. Jika Gu Yuena segera menyerangnya, Nanali mungkin sekali pertama kali mencoba menahan Tang Wulin. Sebaliknya, pilihan penyerangan Gu Yuena menghasilkan setidaknya satu proses pemikiran tambahan dalam pikiran Nanali. Selain itu, suksesi serangan sebenarnya dimaksudkan untuk melibatkan Darkness Bell, sehingga dia bisa menciptakan kesempatan bagi Tang Wulin untuk melarikan diri. Tidak ada keraguan bahwa pemuda kulit putih seharusnya menjadi salah satu pagoda roh yang paling kuat. Gu Yuena belum bisa mengungkapkan hubungannya dengan Tang Wulin padanya. Di bawah begitu banyak keadaan yang terus berubah, Gu Yuena sudah mencapai kontrol cermat atas seluruh situasi. Dia berhasil menghindari kecurigaan oleh pemuda kulit putih sembari membantu Tang Wulin keluar dari situasi sulit itu.
Meskipun demikian, hati Tang Wulin merasa tidak enak melihatnya dengan pemuda berkulit putih dan pemuda itu tampaknya sangat mengejarnya. Seperti yang disebutkan Darkness Bell, dia menghadapi saingannya dalam cinta. Cinta saingan. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan cemburu dan pahit setelah memikirkan dua kata ini. Gu Yue, mengapa kamu tidak menjelaskan sesuatu kepadaku? Apa yang sebenarnya terjadi padamu dan Naer? Ding, lift tiba. Segera setelah pintu terbuka, Tang Wulin merasa lega karena dia tahu bahwa dia sudah aman. Beruntung dia mengubah Gu Yuena. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk membebaskan diri dari pertarungan pada saat itu. Dia mengangkat tangannya tanpa sadar dan menyentuh liontin skala naga perak yang tergantung di lehernya. Tang Wulin tiba-tiba memikirkan betapa anehnya baginya untuk pergi ke kota Skycea pada hari ini. Mungkinkah dia merasakan kehadirannya di sana? Kalau tidak, ini terasa terlalu kebetulan, kan? Juga, mungkinkah itu kebetulan baginya untuk bertemu dengannya di stasiun kereta? Tang Wulin meraih liontin itu. Itu menghangat dari panas tubuhnya. Suhu memancar ke telapak tangannya saat dia merasakan sensasi yang aneh. Tiba-tiba, sesuatu menyadarinya. Setiap kali dia dalam bahaya, dia akan selalu muncul di hadapannya. Kenapa begitu? Apakah itu hanya kebetulan? Jelas bahwa ini bukan masalahnya. Dia berhasil membantunya pada waktu yang tepat setiap saat, jadi dia pasti bisa merasakan ketika pria itu dalam bahaya, kan? Dia ingat. Kembali ketika Shrek Academy dibombardir oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, Gu Yuena datang pada saat yang tepat untuk melindunginya dari amunisi jiwa tetap peringkat 9. Tanpa dia mungkin akan mati. Di sisi lain, ketika dia melawan pukulan terakhir Sage King Abyssal di lorong Abyssal, dialah yang mentransmisikan dirinya kepadanya dalam sepersekian detik dan melakukan transformasi Dewa Naga untuk mengalahkan Raja Sage. Pertemuan terakhir terasa seperti skenario paling tidak berbahaya jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam insiden pertama, dia bahkan berakhir dengan amnesia setelah mengalami ledakan. Dia kemudian menghadapi bahaya di luar imajinasi dalam situasi kedua itu. Kemudian, ada kejadian hari ini untuk ditambahkan ke daftar. Tang Wulin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya dengan keras, membuat tepukan yang tajam. Dia telah melakukan begitu banyak hal untuknya dan dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya selama ini. Beraninya dia datang dengan alasan untuk meragukannya. Berani-beraninya dia memikirkan situasi. Mengapa saya harus peduli dengan yang disebut saingan cinta? Hatinya milik saya. Apakah dia mengakui itu atau tidak? Apakah dia dan saya berakhir bersama atau tidak? Tindakannya adalah bukti. Di sisi lain, saya masih membuat dugaan buta di sini dengan bodoh. Aku terlalu bodoh untuk disembuhkan. Petik 1. Tubuh Golden Dragon King-nya memberinya fisik yang kuat, tetapi menamparkan dirinya sebelumnya masih agak menyakitkan. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Kenapa aku harus menamparkan dengan keras? Lagi pula itulah wajahku, tapi kurasa aku memang pantas mendapatkannya. Seolah-olah suasana hatinya tiba-tiba diterangi oleh matahari yang cerah dan dia merasa lebih nyaman. Wulin, mengapa kamu kembali? Apa yang kamu lakukan di sini? Itu suara dingin sedingin es, terdengar agak aneh. Tang Wulin mengangkat kepalanya. Bukankah itu Wu Zhangkong yang berdiri di depannya? Wu Zhangkong mengenakan pakaian putih seperti biasa. Tang Wulin segera berteriak kaget, Guru Wu, Anda kembali. Wu Zhangkong mengangguk sebelum dia bertanya dengan cara yang aneh, bukankah kamu seharusnya berada di kota Skycea? Tang Wulin menjawab, aku kembali untuk menghadiri sesuatu. Apakah Wu Shiduo dan siswa lainnya baik-baik saja di Pulau Setan? Ekspresi Wu Zhangkong tiba-tiba berubah aneh setelah mendengar menyebutkan Wu Shiduo. Kurasa mereka baik-baik saja. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan aneh ketika dia mendengar kata-kata, harus baik-baik saja. Pengalaman aktual yang dia miliki selama pelatihan khusus di Pulau Iblis hampir membuatnya ragu seumur hidupnya. Dia berpikir tentang bagaimana keadaan pikirannya masih cukup mantap. Dia khawatir bahwa Wu Shiduo dan yang lainnya, para senior mengetahui tentang situasi di Akademi Shrek dan menyatakan keinginan mereka untuk menerima lebih banyak siswa untuk pelatihan khusus di sana. Aku akan membawa sejumlah siswa dalam 2 hari lagi. Tang Wulin bertanya dengan heran, para senior, apakah para senior baik-baik saja? Mata Wu Zhangkong redup. Seandainya mereka mampu meninggalkan Pulau Iblis dengan begitu mudah, mereka akan kembali ke sini bersamaku. Situasi akademi membuat mereka kesakitan.
Tampaknya itu bukan hal yang baik bagi mereka. Mereka mengorbankan diri, hidup kesepian di Pulau Iblis, untuk akademi. Apa yang terjadi pada mereka sebenarnya cukup menyedihkan. Mereka dipenuhi dengan kebencian yang mendalam dan kebencian setelah mengetahui tentang kehancuran akademi. Lalu, pada titik ini, Wu Zhangkong mengangkat kepalanya dan melirik Tang Wulin. Lalu apa? Tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Bab 1244. Lalu apa? Tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Wu Zhangkong berbicara, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa Anda beruntung dibandingkan dengan Wu Siduo dan yang lainnya. Para senior menyatakan bahwa akademi berakhir seperti ini karena kami tidak melakukan cukup dan kami tidak cukup kuat. Dengan demikian, mereka akan lebih ketat dengan mereka selama pelatihan khusus. Petik 2. Bahkan lebih keras. Tang Wulin menggigil. Ini membuatnya merasa sangat berterima kasih kepada Atlas Douluo. Dia beruntung bahwa Atlas Douluo telah mengirim mereka ke Pulau Iblis untuk menerima pelatihan militer. Kalau tidak, apakah itu tidak akan lebih menakutkan sekarang? Guru Wu, saya akan bertemu Penatua Long sekarang. Silakan. Berhati-hatilah ketika Anda menuju ke Star Luo dan Do Spirit. Mata dingin Wu Zhangkong memiliki sedikit tanda kasih sayang. Dia tidak hanya menunjukkan kesendirian yang hangat kepada Tang Wulin sebagai muridnya, tetapi juga ada perhatian kakak laki-laki. Dia menyaksikan Tang Wulin tumbuh selangkah demi selangkah. Kemampuan pemuda itu sudah sesuai dengan kemampuannya, jadi Wu Zhangkong merasa sangat bersyukur dalam hatinya. Pada kenyataannya, dia tidak mengerahkan kekuatan penuh ketika dia berdebat dengan Tang Wulin. Dia bermaksud kehilangannya untuk meningkatkan kepercayaan Tang Wulin. Pada gilirannya, Tang Wulin tidak mengecewakan, karena basis budidayanya meningkat pesat setelah itu. Pada titik ini, Wu Zhangkong tidak lagi yakin bahwa dia bisa mengalahkan Tang Wulin. Tang Wulin pergi lebih dalam ke bawah tanah dan menggunakan kartu akses khusus untuk memasuki tempat di mana Penatua Long terlibat dalam kultivasi tertutup. Dia baru saja tiba ketika dia mendengar raungan naga rendah dan dalam. Tang Wulin segera merasa seperti Bloodline Raja Naga Emas di tubuhnya ingin mengambil tindakan. Basis kultivasi Elder Long benar-benar dalam yang tak terduga. Wulin, apakah itu kamu? Masuk. Tang Wulin mendengar suara Long Yeiwei. Iya, Long Yeiwei duduk bersila di atas bantal terburu-buru. Ketika Tang Wulin tiba sebelum dia terkejut melihat bahwa Penatua Long hanya pada usia 2 digit. Rambut hitam panjangnya menjuntai di bahunya sementara gelombang raungan naga melengkapi wajahnya yang sangat cantik. Itu membuatnya merasa luar biasa. Aneh, bukan? Long Yeiwei menatap Tang Wulin dengan senyum di wajahnya. Dia menghela nafas dengan lembut. Pada kenyataannya, aku sudah sampai pada tahap di mana aku tidak bisa mempertahankan masa mudaku lagi karena itu akan menghabiskan lebih banyak kekuatan hidupku. Jadi, kamu hanya melihat Long Yeiwei dengan kulit keriput dan rambut putih, ketika saya berkultivasi bahwa fungsi fisik saya dapat dipulihkan ke masa muda saya karena kekuatan jiwa saya dipicu. Petik 2. Suaranya membawa kesedihan yang samar, tetapi juga dipenuhi dengan kenangan dan kerinduan akan masa muda. Penatua Long, kau masih muda. Ada sesuatu di mata terpolarisasi Ais Sekte Tang Sekte yang dapat dikonsumsi untuk meningkatkan kekuatan hidup. Mengapa kita tidak? Tang Wulin mulai menyarankan. Long Yeiwei menggelengkan kepalanya. Aku pernah mengunjungi Ichevire Polaris Ice sekali ketika aku masih muda. Seseorang harus puas dengan nasib seseorang. Selain itu, ini adalah pengaturan antara akademi dan sekte Tang. Bahkan bagi mereka yang dipilih oleh akademi, mereka hanya diperbolehkan untuk mengunjungi Ichevire Polaris Ice sekali seumur hidup mereka. Tidak ada yang dikecualikan, termasuk saya. Ini adalah aturan dan aturan yang harus dipatuhi. Jika tidak, tanah berharga Ichevire Polaris Ice akan keluar dari keberadaan karena harus mendukung orang-orang dari Akademi Shrek kami. Petik 2. Tang Wulin merasa malu pada dirinya sendiri. Omong-omong, dia telah mengambil hampir semua esensi di Ichevire Polaris Ice. Banyak binatang buas di sisinya. Salah satu alasan dia tidak pernah panik ketika bertarung dengan Darkness Bell adalah karena dia masih memiliki perlindungan binatang buas di tubuhnya. Dia akan melepaskan mereka jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Masing-masing dari mereka dianugerahkan dengan kemampuan judul Douluo, jadi kombinasi dari mereka semua setidaknya cukup untuk melindungi dirinya sendiri bahkan jika itu tidak cukup untuk mengalahkan Darkness Bell. Masalahnya adalah identitas mereka akan terungkap dalam kasus itu. Tang Wulin takut bahwa dia akan segera menjadi target utama Roh Kudus.
Untungnya, Gu Yuena ada di sana. Apakah ada alasan kamu kembali untuk menemuiku? Apakah kamu menemui kesulitan? Kamu bukan orang yang menyusut dalam menghadapi kesulitan. Jadi, aku ingin tahu mengapa kamu kembali. Long Yaiwei memandang Tang Wulin dengan tenang saat dia menunggu penjelasannya. Tang Wulin tersenyum pahit. Douluo asmara benar-benar meninggalkannya dengan beban besar. Penatua Long, ini dia. Kami mengalami sedikit masalah di Skysia City. Dengan demikian, dia menguraikan kasus ledakan amunisi jinak tetap peringkat 9 pada armada bersama Skysia City dengan istilah sederhana. Long Yaiwei telah terlibat dalam budidaya pintu tertutup selama ini untuk mengurangi konsumsi tenaga hidupnya sehingga dia bisa memperpanjang umur panjangnya. Dia sebagian besar tidak menyadari peristiwa di dunia luar. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Tang dan Akademi Shrek yang tinggal di sini tidak menyadari bahwa Tang Wulin dan kelompok rekannya telah pergi ke kota Skysia. Jadi tentu saja, tidak ada yang datang ke depan untuk memberitahu Long Yaiwei tentang peristiwa ini. Tang Wulin sengaja mengamati ekspresi Penatua Long sejenak ketika dia menyebutkan Boundless Universe Chen Xinji. Seperti yang diharapkan, ada sedikit perubahan pada wajah muda Elder Long. Meskipun itu sangat menit, tetapi Tang Wulin masih berhasil menangkapnya. Seperti yang diharapkan, Douluo Amorous tidak melakukan ini secara acak. Chen Xinji. Orang tua yang keras kepala itu. Raungan naga di ruangan itu tiba-tiba bertambah keras. Dominasi yang tak terlihat berdesir dengan cahaya keemasan di permukaan tubuh Tang Wulin. Itu adalah kebanggaan yang diungkapkan oleh aura Raja Naga Darah Naga Emas Tang Wulin atas kemauannya sendiri untuk merasakan Dragon Might yang lain. Long Yaiwei melirik Tang Wulin. Omong kosong itu, Zhang Xin pasti mengatakan sesuatu, kan? Tang Wulin tertegun sejenak, tapi dia masih mengangguk dengan senyum pahit. Tidak ada banyak yang bisa dia lakukan untuk menutupi Douluo Amorous saat ini. Long Yaiwei mendengus dingin. Kita benar-benar harus mencabik-cabik lidahnya. Kamu telah kembali untuk menemuiku karena masalah ini rupanya karena kamu tahu bahwa aku kenal dengan Chen Xinji yang keras kepala itu. Selain Zhang Xin, tidak ada yang lain yang menemani Anda mengetahui peristiwa yang terjadi saat itu lagi. Apakah Zhang Xin terlalu pengecut untuk datang? Saya tidak akan pernah memaafkannya karena menyapu masalah basi saya ini. Ayo pergi ke kota Skysia. Ayo. Petik 2. Saat dia berbicara, cahaya gelap Douluo Long Yaiwei berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Tang Wulin tidak menyangka Penatua Long akan menyetujui ini dengan cara yang terus terang, jadi dia segera merasa sangat heran. Tatapannya secara alami mengikuti langkah Long Yaiwei saat dia berjalan keluar. Saat dia mengikuti, dia melihat kepala Dark Douluo yang penuh dengan rambut hitam secara bertahap berubah menjadi abu-abu, kemudian putih bersih seperti salju semakin jauh dia berjalan. Punggungnya membungkuk dan auranya terasa usang. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan benjolan di tenggorokannya saat dia menyaksikan adegan itu. Penatua Long masih sibuk untuk Shrek pada usianya karena generasinya masih belum cukup kuat. Tanpa disadari, dia mengepalkan tinjunya dengan erat karena jantungnya terbakar dengan keinginan mengamuk untuk bertarung. Dia pasti akan menopang Shrek dan Sekte Tang sesegera mungkin, sehingga para senior dari generasi yang lebih tua tidak perlu melalui kesulitan lagi. Saat Tang Wulin naik kereta jiwa sekali lagi, hatinya sudah benar-benar kehilangan kesuraman yang dia rasakan ketika dia datang. Dengan kehadiran Penatua Long, tidak ada yang harus dia takuti bahkan jika pembangkit tenaga listrik paling hebat muncul. Baik dia dan Penatua Long menggunakan riasan sederhana. Long Yaiwei membantu memeriksa tubuhnya dan menemukan jejak-jejak gelombang suara Darkness Bell di tubuhnya seperti yang diharapkan. Long Yaiwei mengajarinya tipuan untuk kekuatan rohaninya sehingga ia bisa menghilangkan jejak itu sendiri. Dia juga bisa menggunakan teknik ini untuk memperbaiki hal-hal seperti itu jika dia bertemu lagi di masa depan. Long Yaiwei menghabiskan seluruh perjalanan mengistirahatkan rohnya dengan mata tertutup. Auranya tampak sangat tenang namun Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan bahwa auranya terlalu mantap. Untuk memenuhi Douluo Laut tanpa batas, dia takut Penatua Long juga merasa. Tang Wulin belum menceritakan kisah cinta antara kedua limit Douluos ini yang diceritakan oleh Douluo Asmara kepadanya. Masih lebih baik baginya untuk tidak terlalu banyak bicara saat ini. Di sisi lain, dia percaya bahwa Penatua Long pasti memiliki perasaannya sendiri tentang situasi ini juga. Karena Penatua Long memilih untuk pergi ke kota Skysia bersamanya, itu menunjukkan bahwa dia tentu saja merasa cukup percaya diri. Itu juga situasi yang ingin dilihat Tang Wulin juga terjadi.
Pada titik ini, dia hanya mengharapkan hasil yang baik. Tidak ada keraguan bahwa Penatua Long tidak ingin melihat Chen Xinji, tetapi dia melakukannya karena situasi saat ini di benua itu. Dia melakukan apa yang dia harus lakukan karena dia tidak ingin melihat perang pecah, dan untuk masa depan Shrek, dia berkompromi karena pertimbangan untuk kebaikan yang lebih besar dan pergi ke armada Issea secara pribadi. Bab 1245. Long Yeiwei membuka matanya tepat saat kereta memasuki stasiun. Dia menghela nafas lembut. Ulin, kamu memiliki seseorang yang kamu cintai, bukan? Tang Wulin mengangguk tanpa sadar. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, maka kamu harus memegang erat-eratnya dengan pasti. Hidup mungkin panjang tetapi, lebih sering daripada tidak, hanya ada satu cinta sejati dalam hidup seseorang. Seseorang bisa bahagia jika seseorang mengambil kesempatan, jika seseorang gagal melakukannya, maka saya khawatir dia akan kehilangannya untuk selamanya. Petik 2. Long Yeiwei berdiri dan berjalan keluar setelah mengatakan ini. Tang Wulin mencerna makna di balik kata-katanya. Meskipun kedengarannya sederhana, dia bertanya-tanya tentang kesedihan dan kesedihan di peristiwa masa lalu. Sepertinya cinta antara tetua Long dan Laut Tanpa Batas Douluo benar-benar tidak dapat dijelaskan dan sentimental. Di mana dia? Tanya Long Yeiwei ke Tang Wulin saat keluar dari stasiun kereta. Dia seharusnya berada di Komando Gabungan 3 Pasukan Militer. Douluo Tanpa Batas adalah komandan tertinggi operasi ini, kata Tang Wulin. Apakah kamu punya peta? Tanya Long Yeiwei. Ya, benar. Sudah begitu lama sejak Tang Wulin datang ke kota Skycea. Secara alami, dia datang dengan persiapan yang matang untuk tugas-tugas yang belum sempurna ini. Tunjukkan padaku, kata Long Yeiwei dengan acuh tak acuh. Tang Wulin mengambil peta dan menunjukkan lokasi Komando Gabungan 3 tentara ke Long Yeiwei. Baiklah, kamu boleh kembali sekarang. Tolong beritahu Zhang Xin bahwa aku akan menanganinya mengenai masalah ini cepat atau lambat. Lakukan instruksi sesuai dengan rencana awal. Tidak perlu khawatir tentang hal lain. Aku akan kembali ke Heavendow City ketika masalah ini telah diatasi. Ayo temui aku. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Long Yeiwei mengambil langkah maju diam-diam. Siluetnya memudar, dan dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada orang lain di sekitarnya yang menyadari kepergiannya. Seolah-olah Long Yeiwei tidak pernah ada, tetapi tidak ada yang memperhatikan kehadirannya sama sekali. Jelas, Tang Wulin jauh dari mampu memahami tingkat Penatua Long saat ini. Namun, dia memiliki perasaan bahwa kultivasi Elder Long pasti di atas Amorous Douluo. Tidak heran Akademi Shrek berkembang kembali di awal dengan 2 limit Douluos, Elder Long, dan Atlas Douluo yang memimpin. Mereka kemungkinan besar akan memiliki peringkat setengah dewa. Selain 2 Douluos limit Sekte Besar Tang, Amorous dan Herles, bahkan Pagoda Roh tidak berani menentang kota Shrek di hadapan 4 pusat kekuatan besar ini. Tang Wulin kembali untuk bergabung dengan rekan-rekannya. Sementara itu, bayangan hitam ilusi muncul dalam 10 menit. Siluet perlahan-lahan menampakkan dirinya di pantai di luar stasiun Korps Angkatan Darat Issea. Long Yeiwei pikun berdiri diam-diam di lereng bukit kecil dengan tongkat berkepala naga di tangannya. Dia melihat ke kejauhan di mana Korps Angkatan Darat Issea berada. Bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pandangannya. Bayangan cahaya ini secara bertahap muncul di sekitar tubuhnya. Seseorang hampir tidak bisa melihat bayangan cahaya. Namun, tampaknya ada sosok manusia yang berkilauan samar-samar dan suara lembut terdengar sesekali. Itu pemikiran konkret. Di hadapan limit Douluo, adegan yang muncul di sekitar Long Yeiwei tentu akan diakui sebagai simbol setengah dewa sejati. Menurut legenda, dewa sejati mampu kembali ke titik waktu dan ruang yang ia inginkan. Meskipun demikian, itu tetap menjadi legenda. Kelompok-kelompok besar dan dewa-dewa dari generasi itu benar-benar mampu menampilkan pikiran mereka dalam bentuk yang solid. Itu adalah tipe fluktuasi spiritual tetapi bukan tipe kemampuan domain. Long Yeiwei tetap berdiri dengan tenang. 10 menit kemudian, bajak berukuran besar melaju langsung menuju lereng gunung dari Korps Angkatan Darat Issea. Lokasinya sangat dekat dengan Korps Angkatan Darat Issea. Dia tidak bergerak sama sekali. Radar telah mendeteksi keberadaan Long Yeiwei, jadi pasukan patroli dikirim. Dengung dari inti jiwa sang penjelajah tampaknya telah menyentak pikiran Long Yeiwei. Semua bayangan cahaya di sekitarnya menghilang dalam sekejap berikutnya. Pandangan pikun Long Yeiwei jatuh pada bajak segera setelah.
Kendaraan melaju sepanjang jalan hingga mencapai bagian bawah lereng gunung. 8 tentara lincah yang membawa senjata dimuat melompat turun dari kendaraan. Mereka menuju lereng gunung dengan cepat dipimpin oleh seorang letnan pertama. Mereka berlari sepanjang jalan sampai mereka bisa dengan jelas melihat wajah Long Yeiwei. Letnan 1 berbicara dengan suara berat, "Nyonya tua, ini adalah daerah yang dikuasai militer. Anda harus pergi sekarang. Jika orang lain ada di tempatnya, radar tidak akan memperhatikan orang itu." Dalam kasus Long Yeiwei, dia juga tampak biasa-biasa saja karena radar tidak menangkap fluktuasi kekuatan jiwa. Namun, bayangan cahaya yang muncul di sekitarnya sebelumnya ditangkap oleh radar. Petugas dari stasiun kontrol bingung. Oleh karena itu, pasukan patroli dikirim untuk mensurvei situasi. Serangan amunisi jiwa yang tetap dan tenggelamnya kapal perang terjadi baru-baru ini, sehingga armada gabungan 3 tentara dalam kondisi memprihatinkan saat ini. Mereka khawatir tentang insiden tak terduga yang mungkin terjadi. Long Yeiwei melirik Letnan 1 dan berbicara dengan acuh tak acuh, "Chen Xinji, ayo." Suaranya terdengar datar, tetapi jelas membawa perasaan sombong. Suara itu terdengar tenang dan menenangkan para prajurit di depannya. Namun, nama Chen Xinji tidak mereka kenal. Bagaimana mereka bisa tahu nama sebenarnya dari komandan tertinggi mereka? Tepat ketika mereka merasa tidak pasti di hati mereka dan bertanya-tanya pentingnya nama yang dipanggil oleh wanita tua yang pikun ini, sebuah pemandangan mengejutkan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup terjadi. "Chen Xinji, keluar! Chen Xinji, keluar!" Suara itu bergema berulang kali saat menutupi seluruh stasiun Korps Angkatan Darat Issea dan tepi pantai dari seluruh armada gabungan 3 korps pasukan. Itu mirip dengan guntur yang melonjak. Dalam jarak 100 km, suara yang dalam dan sombong bisa didengar. Gema melonjak untuk waktu yang lama. Gelombang laut berubah tenang pada saat ini ketika suara itu menutupi permukaan laut membuatnya sehalus cermin. Seolah-olah laut berubah menjadi danau yang tenang. Letnan pertama dan pasukannya semua tertegun. Mereka menatap wanita tua itu dengan bingung ketika mereka mendapati diri mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat senapan sinar jiwa di tangan mereka. Orang ini, orang macam apa dia? Long Yeiwei tidak akan pernah memasukkan perintah Korps 3 tentara untuk mencari Chen Xinji karena itu bukan gayanya. Itu adalah kebanggaannya karena tidak ingin muncul di hadapannya meskipun telah mengambil inisiatif untuk datang secara pribadi. Suaranya melonjak. Lebih dari 1 juta orang di komando seluruh pasukan Korps 3, seluruh armada gabungan, dan semua jenderal selain kru pendukung mendengar suaranya dengan jelas. Nama Chen Xinji membuat banyak orang pucat karena ketakutan. Bagaimana seseorang bisa memanggil nama komandan tertinggi dengan cara seperti itu? Para jenderal yang tahu nama Chen Xinji memahami pentingnya nama itu. Dia adalah Master Hall Balai Perangkat, Master Sekte Besar yang memerintah lebih dari 100 tahun Balai Perangkat, dan Komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut, Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji. Dia adalah pemimpin besar pasukan yang layak. Tidak diragukan lagi, dia juga dikenal sebagai orang nomor 1 di ketentaraan. Namun, seseorang berani memanggil nama aslinya. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Siapa orang ini memanggil nama Chen Xinji? Siapa yang berani menemuinya sedemikian rupa? Letnan 1 menelan ludah. Dia tiba-tiba merasa sangat tertekan sehingga dia ingin bunuh diri dengan melompat ke laut. Meskipun merasa bodoh, dia berpikir bahwa orang di depannya pastilah orang yang luar biasa dan mengesankan. Mengapa dia bertindak begitu bodoh ketika dia berjuang untuk melaksanakan misi ini sebelumnya? Dia berada dalam posisi yang sulit karena dia tidak bisa maju atau mundur. Dia berdiri di sana dengan linglung. Dia hanya bisa menonton wanita tua di depannya karena dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Gelombang suara secara bertahap memudar. Semuanya kembali tenang sebelumnya. Penatua Long tetap berdiri di sana seperti sebelumnya. Dia menatap Angkatan Darat Issea yang terletak di kejauhan dengan tenang. Seolah-olah suara yang didengar sebelumnya tidak datang darinya. Tiba-tiba, aliran cahaya terang muncul di langit. Pasang surut dengan ganas di laut. Gelombang laut berombak seolah-olah itu mendapatkan kembali vitalitas sekali lagi. Bayangan cahaya tiba dalam sekejap mata. Dia muncul tepat sebelum Long Yeiwei. Di masing-masing pundaknya ada 3 bintang umum yang berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Mata letnan pertama hampir dibutakan oleh kilau itu. Chen Xinji telah mendengar suara itu selama gelombang gema pertama. Dia mendengar suara yang dikenalnya,
tetapi sepertinya itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia tidak bisa membayangkan mengapa dia tiba-tiba mendengar suara pada saat ini. Gema terdengar sangat nyata. Ketika sirene terdengar segera setelah itu, dia sadar kembali. Dia mengirim perintah ke seluruh pasukan untuk tetap diam sekaligus. Detik berikutnya, dia muncul di sumber suara. Dia telah berubah. Dia mengenakan riasan di wajahnya karena dia tidak terlihat sama. Meskipun punggungnya bengkok ketika dia berdiri di sana, dia entah bagaimana tampak seperti dia. Dia adalah permaisuri naga gelap terang yang bangga. Dia selalu menjadi pemimpin, tidak pernah menjadi pengikut. Dia bangga seperti sebelumnya. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, dia tetap menjadi putri yang sombong di hatinya. Bab 1246. Visi Chen Xinji kabur seketika. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan menangis pada saat ini ketika dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Semuanya, pergi. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan marah pada letnan satu yang berdiri di belakangnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya yang besar sekali dan menyulap semburan energi seperti pasang surut yang paling menakutkan. Energi menggulung semua prajurit dan penjelajah sebelum mendorong mereka ke barak. Segala sesuatu di sekitarnya bengkok dan kabur. Tidak ada peralatan deteksi yang dapat mendeteksi lokasi di mana limit Douluo ingin bersembunyi. Dia berbalik sekali lagi. Mata mereka saling bertemu. Matanya sedikit suram tetapi pandangannya tetap teguh. Bagaimana tidak ada respons emosional di matanya? Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu? Sudah 36 tahun, 4 bulan dan 8 hari. Dia ingat dan dia juga. Kedua orang ini, di puncak dunia, berdiri saling menatap satu sama lain. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk berbicara terlebih dahulu. Itu cukup untuk hanya menatap mata yang lain seperti itu. Bayangan cahaya dari pemikiran konkretisasi muncul di sekitar Long Yeiwei tanpa dia sadari. Meskipun demikian, dia segera melambaikan tangannya untuk menyebarkan bayangan cahaya. Dada Chen Xinji bergetar keras sekali. Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada penampilan bayangan cahaya. Meskipun dia tidak berbicara sama sekali, saat mereka muncul, bayang-bayang cahaya mewakili lebih dari 1000 kata untuknya. Tidak ada orang lain yang tahu arti dari bayangan cahaya itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu arti dari bayangan-bayangan itu yang telah mengalaminya sendiri dan sama-sama dilengkapi dengan kemampuan konkretisasi pikiran. Itu adalah kisah mereka. Hati Chen Xinji menjadi lembut saat ini. Semua keteguhan, kesombongan, ketegaran, dan ketabahan tampaknya telah lenyap. Dia mengambil langkah besar ke depan dan berada di sebelah Long Yeiwei. Long Yeiwei butuh sedikit kejutan yang tidak menyangka dia akan melakukannya. The Light Dark Dragon Empress mundur setengah langkah seolah-olah dia ketakutan. Pada saat berikutnya, sepasang lengan yang kuat melilit tubuhnya. Air mata mengalir dari mata Chen Xinji tanpa terkendali. Suaranya bergetar dan terisak ketika dia meraung dalam-dalam dan tidak jelas. Hidup, kamu masih hidup. Kamu masih hidup. Ketika Long Yeiwei dipeluk olehnya, dia ingin meledakkannya. Namun, hatinya dipenuhi dengan rasa malu dan malu segera. Dia merasakan bagian paling lembut dari jantungnya terbanting dengan keras ketika dia mendengar suara isak tangisnya dan merasakan tangan kuatnya yang gemetaran. Basis budidaya Douluo limit peringkat 99 miliknya tampaknya telah lenyap seketika. Telapak tangannya yang sudah mendorong keluar meraih seragam militer jenderal tanpa sadar. Kamu masih hidup. Ini bagus. Ini benar-benar menakjubkan. Air mata Chen Xinji tidak bisa berhenti mengalir. Saat ini, ia kehilangan kesabaran Master Hall Perang Dewa. Dia kehilangan semua reservasi saat dia menangis seperti anak kecil. Hampir 100 tahun kasih sayang yang telah menumpuk di dalam hatinya meledak seperti ledakan minyak. Douluo Laut tanpa batas tidak menahan lagi karena sama sekali tidak ada cara dia bisa mengendalikan pelepasan emosinya. Satu-satunya pikiran dan perasaannya adalah wanita yang tampak pikun ini yang tidak pernah bisa dilupakannya seumur hidupnya. Lepaskan saya. Teriak Long Yeiwei, sedikit malu. Tidak, aku tidak akan. Chen Xinji memeluknya lebih erat. Dia tahu betul bahwa dia bisa meledakkannya jika dia mengerahkan kekuatannya, dan dia juga tahu. Namun, mereka terus saling berpelukan. Long Yeiwei berubah dalam pelukannya di saat berikutnya. Punggungnya yang bungkuk tegak lurus. Rambut putih saljunya berangsur-angsur menjadi hitam sementara penampilan usianya lenyap. Kerutan di kulitnya hilang dan kulitnya menjadi adil dan halus. 100 tahun penuaan lenyap sesaat ketika dia mendapatkan kembali masa mudanya.
Saat ini, Douluo Laut Tanpa Batas merasakan jantungnya meleleh sepenuhnya saat dia merasakan wanita tua itu dalam pelukannya mendapatkan kembali masa mudanya dan mencium aroma harum gadis itu yang melekat di hidungnya. Penampilannya mengalami transformasi diam juga, saat ia kembali ke masa mudanya. Chen Xinji muda memiliki sepasang alis yang menunjuk ke atas. Wajahnya tampak menonjol. Dia memancarkan perasaan gigih dan pantang menyerah seolah-olah dia mengangkangi langit dan bumi. Tiba-tiba, dia menyadari. Long Yeiwei yang muda itu mendorongnya dengan tiba-tiba dan mengayunkan tangan kanannya dengan kecepatan kilat. Memukul, tamparan itu sangat kuat sehingga Chen Xinji tersandung dari dampaknya. Tanda telapak tangan dengan jari ramping langsung muncul di pipinya. Api menyembur dari mata Long Yeiwei. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuhku? Chen Xinji menatapnya dengan linglung. Justru karena dia didorong menjauh sehingga dia bisa melihatnya lebih jelas. Kamu terlihat cantik. Saat ini, dia tampak sedikit bodoh dengan sombong si Douluo yang tanpa batas. Long Yeiwei terpana dengan pujiannya. Dia kehilangan kata-kata. Chen Xinji menatapnya dengan linglung juga. Keduanya menatap mata satu sama lain sebagai bayangan cahaya samar melintas di tubuh mereka satu persatu. Adegan aneh dari konkretisasi pemikiran muncul sesekali untuk menghancurkan dengan cepat sekali lagi. Saat ini, Douluo Laut Tanpa Batas telah sadar akan kenyataan. Ekspresi wajahnya terus berubah dengan episode rasa sakit, kegembiraan, dan ketidakpastian pada waktu-waktu tertentu. Namun, setiap kali matanya tertuju pada Long Yeiwei, tatapannya akan melembut dengan lembut. Yeile, apakah kamu tahu ini? Ketika aku mengetahui bahwa Shrek Academy dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap God Killer Rank, aku merasa semuanya sudah berakhir. Hanya ketika seseorang kehilangan sesuatu barulah seseorang menyadari pentingnya. Kami sudah saling kenal lain selama lebih dari 100 tahun. Selama lebih dari 100 tahun, kita masing-masing memiliki pendapat kita sendiri. Kita tidak dapat bergaul satu sama lain. Tujuan saya adalah untuk memiliki segalanya dalam genggaman saya. Anda bertindak sama ketika Anda masih muda. Kami terburu-buru dan tidak terkendali. Kami melakukan semua yang kami suka. Namun, karena dari Akademi Shrek, pada akhirnya tradisi mengubah Anda. Kecelakaan Anda secara bertahap menghilang dan Anda menjadi lembut seperti siswa Akademi Shrek lainnya. Saya selalu berpikir bahwa takdir seharusnya ada di tangan kami, sementara Anda berpikir bahwa perlindungan lebih penting daripada penciptaan. Petik 2. Ideologi kami saling bertentangan. Aku sudah memutuskan untuk menjadi penerus War God Hall pada saat itu. Aku selalu berpikir bahwa seorang pria harus gigih. Meskipun aku sangat mencintaimu pada saat itu, aku punya karir yang harus dipertimbangkan dengan cara yang sama. Aku sudah berencana untuk membawamu ke War God Hall agar kau bisa berada di sisiku. Aku sangat sombong pada saat itu sehingga selalu dari sudut pandangku. Aku tidak pernah mempertimbangkan pandanganmu. Kamu juga tegar dalam temperamen bahwa kita akan jatuh nanti. Meskipun kami berdua mencoba untuk menyelesaikan masalah, kami akan berakhir berpisah secara buruk setiap kali. Namun, aku tahu kamu merindukanku. Jika tidak, kamu tidak akan tetap lajang. Di sisi lain, bagaimana aku bisa merasakan hal yang sama di hatiku juga? Tidak ada orang lain yang bisa menggantikanmu. Aku adalah Douluo Chen Xinji Tanpa Batas, Master Hall Balai Perang God Hall saat ini, seorang wanita yang saya ingin benar-benar menikah. Hanya ada satu orang, dan namanya Long Yeiwei. Petik 2. Pada titik ini, Chen Xinji jelas bingung. Kami berdua benar-benar keras kepala. Kami menjunjung tinggi posisi terhormat kami di depan umum karena tidak ada cara kami akan mempermalukan diri sendiri. Tidak ada inisiatif untuk berkompromi satu sama lain. Saya pikir tidak mungkin bagi saya untuk mencapai kompromi dengan Anda di seumur hidupku. Petik 2. Baru pada hari yang ditakdirkan ketika aku mengetahui kabar buruk itu. Ketika aku mengetahui bahwa Shrek Academy telah pergi dan Shrek City benar-benar hancur, kamu akan menghilang juga. Tiba-tiba aku menyadari betapa bodohnya aku. Semua milikku kegigihan menjadi tidak berarti ketika saya mendengar lenyapnya Anda tiba-tiba. Baru saat itulah saya mengetahui bahwa kegigihan saya hanyalah lelucon. Jika saya tidak terlalu keras kepala dan menyadari sebelumnya, mungkin kita berdua akan hidup bahagia bersama. Petik 2. Sayang sekali aku mengetahui hal itu sudah terlambat. Kupikir kau sudah meninggal. Aku mengunci diri di kamar untuk waktu yang sangat lama. Aku memikirkan banyak hal. Mungkin kau tidak akan percaya padaku,
tapi aku baru saja memasuki ranah pemikiran-pemikiran pada saat itu. Justru karena kerinduan saya kepada Anda bahwa saya berhasil menyelesaikan langkah kritis. Petik 2. Aku benar-benar tidak berharap kamu masih hidup. Tidak ada lagi yang bisa membuatku lebih bahagia daripada melihatmu hidup-hidup. Yeiwei, aku tidak tahu mengapa kamu mencariku, tapi tidak perlu memberitahuku alasannya. Saya hanya berharap bahwa Anda menyadari satu hal. Mulai sekarang, sejak saat saya melihat Anda lagi, semua ini, Master Hall Aula Perang-Perang, Komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut, Komandan Tertinggi 3 Korps Pasukan, tanpa batas Sidou Luo, tidak lagi penting. Aku hanya punya satu identitas sekarang dan itu adalah orang Long Yeiwei. Aku akan menjadi orang yang bersedia melakukan apapun untukmu. Untukmu, aku bahkan bersedia untuk mencintai seluruh dunia. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta dari saya, bahkan untuk mengambil hidup saya jika Anda inginkan. Petik 2. Saya telah menjalani seluruh hidup saya untuk orang lain, dan sudah begitu lama saya hidup dengan obsesi saya. Saya tidak tahu berapa tahun lagi saya bisa hidup, tetapi saya bisa yakin bahwa setiap detik dalam hidup saya adalah masa depan adalah milikmu sendiri dan tidak ada orang lain. Aku tidak akan pernah pergi ke barat jika kamu memintaku untuk pergi ke timur. Petik 2. Mata Long Yeiwei semua sedingin es di awal saat dia mendengarkan narasi Chen Xinji. Ketika dia pertama kali melihatnya, emosinya tahan terhadap hasrat dan hasrat, tetapi sekarang, mereka mulai goyah dan berubah. Namun, hatinya yang tak tergoyahkan masih menjunjung tinggi martabatnya. Bagaimanapun, ekspresi Long Yeiwei berangsur-angsur berubah saat dia mendengarkan dengan ama setiap kata yang diucapkan oleh Chen Xinji dalam keadaan penuh emosinya. Dalam hatinya, dia paling tidak berharap perasaan seperti itu akan dimuntahkan dari mulut seorang lelaki yang keras kepala dan pantang menyerah. Bab 1247. Dia begitu sombong sehingga dia tidak akan pernah mau berbisik-bisik di telinganya untuk mengungkapkan rasa sayangnya padanya bahkan ketika mereka jatuh cinta. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Bagaimana mungkin Chen Xinji menyatakan perasaannya terhadapnya dengan temperamennya? Benarkah itu dia? Apakah dia orang ini menghadapnya? Chen Xinji memperhatikannya dengan linglung. Dia tidak bisa menahan diri dari mengambil 2 langkah dengan terburu-buru untuk lebih dekat dengannya. Apakah kamu tidak percaya padaku? Aku tulus. Pikiran pertamaku ketika aku mengetahui bahwa Shrek Academy dihancurkan adalah untuk menjatuhkan semua yang aku lakukan. Aku bersumpah untuk mencintaimu sepenuh hati jika aku diberi kesempatan untuk kesempatan hidup yang baru. Namun, tidak mungkin untuk diberikan kehidupan baru dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal lagi. Hanya ketika saya telah memberikan semua harapan, surga mengirimkan Anda jalan. Saya telah diberi kesempatan emas, aku sudah melewatkan 1 abad, jadi aku tidak akan melewatkannya lagi. Meskipun kamu sudah berhenti mencintaiku, aku akan tetap berada di sisimu seperti tongkat. Tunggu sebentar, aku akan pergi, kembali ke pos komando untuk menyerahkan tugas saya sekarang dan mengundurkan diri dari posisi saya. Kemudian, saya akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Apapun yang ingin Anda lakukan, kemanapun Anda ingin pergi, saya akan berada di sisi Anda. Petik 2. Chen Xinji berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Long Yeiwei akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia berteriak tanpa sadar, kamu berdiri di sana. Chen Xinji segera berhenti berjalan. Dia berbalik untuk menatapnya dan tiba-tiba menyadari. Itu benar, aku tidak bisa pergi sendirian. Dia kembali ke sisi Long Yeiwei dengan cepat dan meraih tangannya. Ikuti aku. Dengan begitu, aku tidak akan pernah berpisah denganmu lagi. Aku akan tinggal bersamamu kemanapun kita pergi. Lepaskan saya. Long Yeiwei melemparkan tangan Chen Xinji, sedikit malu. Berapa umurmu sekarang? Kapan kamu akan belajar menulis kata malu? Chen Xinji tertawa. Sekarang setelah kamu menyebutkan bahwa kita sudah tua, apalagi yang perlu dipermalukan? Aku sudah menyia-nyiakan 100 tahun. Dari saat aku mendapatkan gambaran ini, semua yang lain tidak masalah. Apakah kamu masih berpikir bahwa urusan duniawi adalah mampu membatasi kita? Aku adalah Douluo Laut tanpa batas dan kau adalah Dark Douluo. Bagaimanapun, kau tidak mungkin mengabaikanku. Tidak diragukan lagi. Petik 2. Long Yeiwei kehilangan kata-kata. Dia tiba-tiba merasakan semua kemarahan yang dimilikinya untuk Zhang Xin benar-benar menghilang. Bahkan ada rasa terima kasih. Jika dia tidak datang hari ini,
bagaimana dia bisa bertemu Chen Xinji yang sekarang orang yang sama sekali berbeda. Namun, dia baru tahu dia tidak bisa menyebutkan tujuannya sekarang setelah dia mendengar pengakuannya. Dia tidak mau menggunakan pria ini yang terlihat agak tulus. Dia tidak bisa memanfaatkannya mengetahui perasaannya. Dia lebih suka dia tetap tegar seperti sebelumnya. Heck, dia bahkan akan melawannya jika perlu. Namun, kondisi pikiran Chen Xinji saat ini membuatnya merasa bingung. Dia tidak tahu bagaimana menangani pria ini. Aku pergi. Long Yeiwei mengayunkan tubuhnya sekali dan bayangannya sudah berada di tempat yang berjarak ribuan meter. Kemana kamu pergi? Chen Xinji segera cemas. Dalam sekejap, dia buru-buru mengejarnya. Mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama. Long Yeiwei meskipun sedikit lebih cepat darinya tetapi tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Yeiwei, mungkinkah itu masih belum cukup? Tolong katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Chen Xinji menunjuk ke udara dengan tangan kanannya dan mengubah seluruh langit menjadi biru. Semburan besar daya isap mengisi seluruh ruang dan menarik siluet Long Yeiwei. Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Long Yeiwei berbalik dan menamparkan udara dengan tangan kanannya. Seketika, raungan naga yang dalam terdengar. Seolah-olah ribuan naga raksasa muncul di udara dan merobek kekuatan hisap. Dia akan lari keluar angkasa. Pusaran raksasa muncul diam-diam. Kekuatan isap yang melonjak melengkung naga-naga raksasa itu. Chen Xinji menggunakan tubuhnya untuk memblokir jalan Long Yeiwei dalam sekejap. Yeiwei, bagaimana aku bisa membuktikan cintaku padamu? Sudah terlambat, sudah terlambat. Raung Long Yeiwei padanya dengan marah tiba-tiba. Sudah 100 tahun. Aku sudah menunggu selama 100 tahun. Apa yang kamu lakukan selama 100 tahun terakhir? Sudah 100 tahun. Aku sudah 100 tahun, dan aku akan mencapai akhir hidupku. Selama 100 tahun, aku patah hati. Mengapa kamu memilih untuk mengatakan ini padaku sekarang? Aku tidak ingin menyia-nyiakan sisa hidupku karena kamu. Aku benci kamu, Chen Xinji. Aku penyesalan mengetahui kamu benar-benar. Aku tidak akan menderita dalam kesedihan selama 100 tahun jika bukan karena kamu. Aku akan menemukan kebahagiaanku jika bukan untuk kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kebencian 100 tahun dapat ditenangkan oleh kamu sedikit kata-kata pengasih? Aku bisa memberitahumu bahwa aku tidak akan pernah memaafkanmu sampai selamanya. Kembali dan jadilah tuan hall-hall perang Gatmu. Petik 2. Mata Long Yeiwei dipenuhi air mata. Tangan kanannya mengepal sebelum mengayunkan tinjunya dengan tiba-tiba. Dua naga raksasa emas bersama dengan naga raksasa hitam muncul di belakangnya secara bersamaan. Kepala naga raksasa memenuhi udara dengan raungan booming. Sebuah pusaran kecil mengembun di depan tempat Long Yeiwei mengayunkan tinjunya. Itu bahkan lebih mengerikan daripada amunisi jiwa tetap peringkat 9. Chen Xinji terpana mendengar kata-katanya. Iya, sudah 100 tahun. 100 tahun telah berlalu dan mereka telah kehilangan terlalu banyak. Ada banyak hal yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan kembali setelah lewat 100 tahun. Gumpalan senyum pahit muncul di wajahnya segera setelah itu. Pusaran raksasa di bawah tubuhnya lenyap, hanya menyisakan suara naga yang tak terhitung meraung di telinganya. Dia tidak bergerak untuk melawan tinju Long Yeiwei. Sebaliknya, dia menutup matanya. Dia menolak untuk memaafkannya pada akhirnya, dan dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Bahkan sekarang, dia sama impulsifnya dengan pria muda. Karena dia menolak untuk memaafkannya, dia akan menggunakan hidupnya untuk menunjukkan ketulusannya. Bagaimanapun, dia telah kehilangan keinginan untuk hidup tanpa pengampunan wanita itu. Long Yeiwei tidak berharap Chen Xinji berani menyerang. Teknik ledakan bipolarnya dengan kekuatan mengerikan dari naga suci cahaya gelap telah mencapai dadanya. Pada saat ini, dia melihat senyum tipis di wajahnya yang santai. Dia dalam keadaan tenang dan tenang saat dia berdiri di atas belas kasihan wanita itu memukul-mukul dadanya. Long Yeiwei terkejut. Semua keluhannya berubah menjadi penyesalan. Dia tiba-tiba memberikan ham teredam saat dia menepuk tangan kirinya ke tangan kanannya untuk mendorong serangan bipolar eksplosion. Ledakan hebat kekuatan gelap cahaya meredupkan bahkan matahari di langit. Chen Xinji yang telah sepenuhnya menyerah untuk membela diri segera diledakkan oleh getaran sisa. Kamu Jingan, Long Yeiwei memanggil dengan keras. Dia mengayunkan tubuhnya satu kali sebelum dia menyatu ke dalam kekosongan dan menghilang tanpa jejak. Tang Wulin duduk di atap hotel saat dia memandang ke kejauhan.
Tang Wulin menunjukkan kekhawatiran di matanya saat dia melihat cahaya berubah di langit. Yang mulia, apakah Anda berpikir bahwa Penatua Long dan Yang Mulia, Laut Tanpa Batas Douluo saling bertarung? Douluo Amorous terkekeh. Tentu saja tidak. Jika mereka benar-benar bertarung, maka itu bukan hanya jumlah kekuatan kecil yang kita lihat sekarang. Itu tidak lain adalah cinta antara dua limit Douluos. Lebih baik kau membiasakan diri. Namun, Aku sudah siap untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Aku hampir selesai dengan Phoenix Kegelapan. Seharusnya tidak banyak masalah bahkan jika Penatua Long tidak berhasil. Tang Wulin memandang ke arahnya dengan bingung. The Douluo Asmara mengangkat bahu. Kita hanya bisa melakukan pertukaran. Pemujaan Roh Kudus akan memikul tanggung jawabnya atas serangan sebelumnya sambil menyetujui beberapa syarat dan ketentuan kita. Kita kemudian akan merilis Darkness Phoenix. Lepaskan dia, Yang Mulia, syarat apa yang kita berikan untuk Hyper Douluo? Tidak mudah bagi kita untuk. Bagaimana dengan jiwa Atlas Douluo? Lagi pula, ini lebih dari itu, kata Zhang Xin lembut. Tang Wulin terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu katakan? Douluo Amorous tersenyum. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan membiarkan rahasia Light Dark Douluo dengan mudah jika aku tidak yakin tentang ini? Bab 1248. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhang Xin akan datang dengan trik seperti itu. Generasi pembangkit tenaga yang lebih tua benar-benar luar biasa dan mengesankan seperti yang diharapkan. The Amorous Douluo berbicara, saya perhatikan bahwa emosi Darkness Phoenix agak aneh ketika kami berkelahi. Dia benar-benar berubah dibandingkan dengan orang yang kita kenal pada masa itu. Dia eksentrik jadi saya pikir karakternya agak bengkok karena dia menyebutkan bahwa dia mencintai Yun Ming selama percakapan. Aku bisa memastikan bahwa dia mengambil bagian dalam pertempuran yang menghancurkan Akademi Shrek. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menangkap jiwa Yun Ming. Itu benar-benar ide gila. Petik 2. Tang Wulin berbicara, Yang Mulia. Bisakah jiwa seseorang masih ada ketika orang itu kehilangan tubuhnya? Zhang Xin menjawab, bukan untuk orang biasa, tapi bukan tidak mungkin bagi limit Douluo yang telah mencapai pangkat setengah dewa. Mungkin, Anda tidak menyadari betapa kuatnya Yun Ming. Karena Anda tidak dilahirkan pada saat yang sama generasi seperti kita. Omong-omong, Anda sangat mirip dengan Yun Ming ketika ia masih muda. Pada saat itu, ia tak tertandingi di antara teman-temannya. Selain latar belakangnya dari Shrek Academy, ia adalah pencinta mimpi dari hampir semua master jiwa wanita yang luar biasa. Dia juga seorang pemuda romantis, jadi dia menggoda banyak master jiwa wanita yang menghasilkan kencan cinta yang tak berkesudahan di kemudian hari. Para saudari, Dark Phoenix Douluo Leng Yulai dan Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaozu sama-sama mencintainya sekali. Kamu seharusnya sudah bertemu Heavenly Phoenix Douluo sebelumnya. Dia adalah wakil pagoda Master of the Spirit Pagoda. Tang Wulin sangat tercengang. Ketika dia bertemu Dark Phoenix Douluo, dia sudah berubah menjadi avatar jiwa bela dirinya Darkness Phoenix, tetapi dia belum melihat penampilan aslinya. Dia tidak pernah berharap orang ini menjadi saudara perempuan Leng Yaozu. Keduanya jatuh cinta dengan Yun Ming di awal. Saya pikir Yun Ming membuat kesan yang baik pada mereka juga. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung. Justru karena Yun Ming bahwa para suster memiliki dampak pada mereka. Siapa yang akan tahu bahwa Yun Ming tidak memilih salah satu dari mereka tetapi akhirnya bersama dengan Roh Kudus Douluo. Phoenix Douluo surgawi dengan muram pergi sementara Dark Phoenix Douluo menimbulkan masalah. Lagi pula, saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi sesudahnya. Menilai dari situasi saat ini, saya pikir bahwa Dark Phoenix Douluo terluka parah saat itu. Petik 2. Yun Ming benar-benar magnet wanita pada saat itu. Dia menjadi Master Pavilion Dewa Laut dengan sepenuhnya mengandalkan kemampuannya. Dia menjadi judul Douluo ketika dia berusia 23 tahun, seorang Hyper Douluo pada usia 26, kemudian seorang Batasi Douluo pada usia 31. Dia menciptakan keajaiban dan dibandingkan dengan Yang Mulia, leluhur Tang Sekte sebelumnya, 1000 tangan Douluo Tang San, dan pendiri Pagoda Roh yang juga leluhur Tang Sekte, Es Suci Douluo Huo Yuhao. Diperkirakan dia bisa mengandalkan basis budidayanya untuk memasuki alam surgawi pada saat alam surgawi tidak lenyap. Yun Ming juga berpikir begitu. Petik 2. Anda akan melihat ini jika Anda memperhatikan dengan amat. Yun Ming selalu awet muda.
Tidak ada banyak orang dari generasi yang sama dari limit Doulos yang sebanding dengan dia. Cao Dezi dan saya mengkonsumsi beberapa harta surga dan bumi dari Ichevire Polaris mata untuk mempertahankan penampilan awet muda kita. Di sisi lain, dia hanya mengandalkan basis budidayanya. Kita semua membatasi Doulos dan Master Armor pertempuran 4 kata. Cao Dezi dan aku bersama-sama hampir tidak bisa menekannya bahkan dengan upaya terbaik kami. Pasti, kita tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer lebih menakutkan daripada yang bisa Anda bayangkan. Jika bukan karena upaya solo Yunming dalam menangkis sebagian besar kekuatan serangan, teman sekelas Anda tidak mungkin melarikan diri di bawah tanah. Bahkan bawah tanah akan memiliki telah dihancurkan oleh ledakan. Dia adalah alasan utama untuk kelangsungan hidupmu. Jika bukan karena melindungi kalian semua, amunisi jiwa tetap God Killer peringkat mungkin belum tentu membunuh Yunming. Selanjutnya, apa yang aku kumpulkan dari Dark Phoenix Douluo adalah bahwa 2 kaisar dari kultus Roh Kudus hadir pada hari serangan. Yunming bertempur melawan mereka ketika dia harus menangkal kekuatan ledakan. Jika tidak, akan ada lebih banyak yang selamat dari Shrek. Petik 2. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengarkan seseorang menceritakan kemampuan Atlas Douluo Yunming. Dia mampu menyaingi Douluo Amorous dan Hairless Douluo dengan upaya solonya. Orang hanya bisa membayangkan betapa hebatnya Atlas Douluo itu. Dia adalah orang nomor 1 yang diakui secara universal terlepas dari kemampuannya. Cukup normal bagi jiwanya untuk tetap karena basis kultivasi spiritualnya. Selain itu, saya percaya dia memiliki cara yang akan menghentikan kultus Roh Kudus menggunakan jiwanya. Jika kita bisa menukar jiwanya, meskipun dia tidak mungkin menjadi Atlas Douluo lagi, itu masih akan berarti bagi Akademi Shrek. Setidaknya, Roh Suci Douluo akan berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Petik 2. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Jadi, kultus Roh Kudus telah menyetujui ini. Douluo yang mesum mengangguk. Mereka tidak punya pilihan selain untuk menyetujui. Phoenix Kegelapan adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi yang besar, jadi dia sangat penting bagi kultus Roh Kudus. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi batas Douluo dengan kekayaan alamnya. Dibandingkan dengan jiwa-jiwa lain, tampaknya lebih penting bagi Phoenix Kegelapan Douluo Leng Yulai. Terlebih lagi, ada senjata surgawi pada tubuh Leng Yulai yang tidak dapat ditanggung oleh pemujaan Roh Kudus. Dengan demikian, mereka mengusulkan agar kita mengembalikan orang dan item. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang senjata surgawi tipe spasial? Tang Wulin telah merasakan kekuatan pesawat ulang-alik luar angkasa maha kuasa pada saat itu. Itu adalah senjata surgawi tipe spasial yang kuat yang bisa menelan truk pengiriman besar secara langsung. Zhang Xin tersenyum dan mengangguk. Tepatnya, namun, kami tidak akan mengembalikannya dengan mudah. Kami sudah mencapai kesepakatan dengan mereka, yaitu mengembalikan Dark Phoenix Douluo terlebih dahulu sementara mereka mengakui tanggung jawab mereka atas serangan itu. Pada saat yang sama, mereka harus berjanji untuk tidak memulai perang dalam waktu 1 tahun. Hanya ketika tidak ada perang selama 1 tahun penuh kita akan mengembalikan mereka senjata surgawi tipe spasial. Mereka juga harus mengembalikan jiwa Yunming kepada kita secara bersamaan. Petik 2. Tang Wulin tertegun sejenak. Yang mulia, jiwa Atlas Douluo sangat penting. Meskipun itu hanya jiwa dan bukan lagi pusat kekuatan limit Douluo, Atlas Douluo berfungsi sebagai simbol spiritual yang sangat penting dari Akademi Shrek. Tidak ada barang lain yang bisa memenuhi itu, bahkan senjata surgawi. Zhang Xin berbicara dengan sangat serius, saya telah mempertimbangkan masalah ini dengan cermat dan membahasnya dengan Roh Kudus Douluo. Ini adalah pendekatan yang paling tepat untuk masalah ini. Terlepas dari kenyataan bahwa jiwa Yunming hanya akan dikembalikan nanti, spasial senjata jenis surgawi sama pentingnya untuk perjalanan Anda ke 2 kerajaan besar. Dengan itu, Anda akan dapat menggunakannya untuk meningkatkan serangan dan pertahanan Anda. Petik 2. Jiwa Yunming. Apa yang terjadi? Sementara itu, suara aneh terdengar. Sinar menyala sekali dan cahaya gelap Douluo Long Yeiwei muncul di sisi mereka. Dia telah mendapatkan kembali penampilan pikunnya. Di permukaan, dia tampaknya tidak memiliki perubahan emosional. Ekspresi Zhang Xin membeku sesaat ketika dia batuk sekali ketika melihat kedatangannya yang tiba-tiba. Penatua panjang. Long Yeiwei memukul tongkat berkepala naga di tangannya ke tanah sekali ketika dia memandang Zhang Xin dengan tatapan terbakar. Zhang Xin berbicara dengan tak berdaya,
saya tidak punya pilihan selain melakukan beberapa tugas pada saat yang sama. Selain itu, sudah saatnya membiarkan Chen Xinji tahu bahwa Anda masih hidup. Jika tidak, kehadirannya akan menimbulkan masalah besar bagi kami untuk menghindari perang. Petik 2. Long Yeiwei tidak berbicara, tetapi dia menatapnya dengan dingin. Ekspresi Zhang Xin tampak sedikit kaku. Penatua panjang. Saya masih memiliki banyak tugas yang harus ditangani sehubungan dengan pertukaran dengan pemujaan Roh Kudus. Mari kita bahas ini nanti. Tubuhnya bergoyang sekali dan berubah menjadi aliran cahaya sebelum menghilang sepenuhnya. Long Yeiwei tidak repot-repot mengejar Zhang Xin. Aura mengamuk dari tubuhnya menghilang segera setelah Zhang Xin pergi. Tatapannya mendarat pada Tang Wulin yang tampak sedikit cemas di sisinya. Penatua panjang, Tang Wulin tidak berani bertanya. Menilai dari ekspresi Long Yeiwei, dia kesulitan menemukan hasil dari diskusinya dengan Dou Luo Laut Tanpa Batas. Long Yeiwei berbicara dengan acuh tak acuh, aku akan kembali ke Tang Sekte. Jika Anda perlu mencari bantuan Chen Xinji di masa depan, katakan padanya bahwa Anda adalah murid saya. Katakan padanya apa yang ingin Anda ungkapkan. Jika dia bertanya tentang saya lokasi, maka tolong katakan padanya bahwa saya tidak akan melihatnya sampai Shrek dibangun kembali. Petik 2. Tubuhnya bergoyang sekali sebelum dia juga menghilang tanpa jejak. Tang Wulin tidak berhasil membalas tepat waktu. Dia telah belajar tentang keterikatan pribadi Atlas Dou Luo hari ini. Jadi, dia merasa bahwa generasi yang lebih tua memiliki masalah mereka juga. Siluet menawan Gu Yuena muncul di benaknya sekali lagi. Dia meraih liontin yang tergantung di lehernya secara tidak sadar. Gu Yue, kita tidak akan seperti senior kita saling mencintai, namun tidak bisa bersama, kan? Apakah pagoda roh menyulitkanmu? Mungkin, saya tidak cukup kuat dalam analisis akhir. Saya akan bekerja keras dan berusaha ekstra untuk menjadi judul Dou Luo sesegera mungkin. Lalu, aku akan mencarimu. Petik 1. Sementara itu, udara di sekitarnya tiba-tiba mengencang. Bayangan cahaya melintas satu kali. Laut Tanpa Batas Dou Luo Chen Xinji muncul dari udara tipis, jelas dalam keadaan bermuatan emosional. Dia tidak bisa menahan rasa kaget saat melihat Tang Wulin. Dia meraih lengan Tang Wulin sekaligus. Apakah kamu melihatnya? Dia bisa merasakan aura Long Yeiwei. Dia datang mencarinya dengan cara tercepat. Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika dia masih tidak bisa melihatnya? Tang Wulin mengangguk. Di mana dia? Tanya Chen Xinji dengan putus asa. Long Yeiwei telah menggunakan metode yang tidak diketahui sehingga dia tidak bisa merasakan kehadirannya lagi. Tang Wulin berbicara, saya murid Penatua Long. Wanita tua yang agung itu mengatakan kepada saya bahwa saya dapat meminta apapun dari Anda. Lalu, Tang Wulin berhenti sejenak pada saat ini karena dia merasa tidak yakin tentang stabilitas emosional si Boundless Dou Luo. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Chen Xinji tentang ucapan terakhir Elder Long. Bab 1249. Apalagi yang dia katakan? Katakan dengan cepat. Laut Tanpa Batas Dou Luo mengguncang pundak Tang Wulin dengan paksa. Tang Wulin berbicara, Penatua Long mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melihatmu lagi kecuali Shrek dibangun kembali. Shrek dibangun kembali. Amarah keras Tang Wulin telah meramalkan aku tidak muncul. Sebaliknya, sepertinya Dou Luo Laut Tanpa Batas sedikit bingung. Chen Xinji melonggarkan cengkeramannya pada Tang Wulin dan ekspresi di wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Membangun kembali Shrek, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aku bersedia membantumu, tapi mengapa kita tidak bisa bersama? Mengapa kita tidak bisa bekerja bahu-membahu untuk mencapai itu? Hidup kita sudah semakin pendek dan semakin pendek. Mengapa tidak apakah Anda bersedia membiarkan saya menghabiskan sedikit waktu dengan Anda? Petik 2. Pada saat ini, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan rearines dari tubuh pria ini. Tang Wulin tidak berani berbicara saat mendengarkan pikiran tulus Chen Xinji. Dia merasa hatinya dipenuhi dengan sensasi aneh. Chen Xinji sangat keras kepala dan gigih ketika dia menghadapi Tang Wulin. Namun, ia masih tetap tidak yakin dalam menghadapi cinta yang tidak berbeda dengan Tang Wulin. Apakah kamu dari Akademi Shrek juga? Chen Xinji menenangkan emosinya. Bagaimanapun, dia hanya akan membiarkan dirinya melupakan siapa dirinya ketika sebelum Long Yeiwei. Tang Wulin mengangguk. Karena Penatua Long telah mengizinkan Tang Wulin untuk mencari bantuan Chen Xinji sendirian, sepertinya si Doundo Tanpa Batas akan bertindak sangat berbeda sekarang. Chen Xinji menyipitkan matanya dan melirik Tang Wulin beberapa kali, mengukurnya.
Tujuanmu adalah untuk mencegah terjadinya perang, kan? Tang Wulin mengangguk sekali lagi. Chen Xinji mengangkat kepalanya dan melihat ke langit sebelum menghela nafas. Dimengerti, mungkin hanya dengan mengambil tindakan nyata, kamu akan memaafkanku tepat waktu. Tolong katakan padanya atas namaku bahwa aku hanya bisa hidup paling lama 10 tahun lagi. Aku akan menghabiskan setiap hari kapanpun waktu yang tersisa untuk membantunya memenuhinya, berharap. Anda memiliki nomor komunikator saya, jadi tetap berhubungan. Saya hanya bisa berharap bahwa dia bisa memberi saya hanya 1 hari ketika saya akan mencapai akhir hidup saya dan kemudian saya akan puas. Saya tidak tahu jika Akademi Shrek dapat berhasil dibangun kembali pada saat itu, tetapi saya berdoa agar dia mengizinkan saya untuk mencintainya sepenuh hati bahkan hanya untuk 1 hari. Petik 2. Setelah mengatakan itu, tubuh Chen Xinji tiba-tiba berubah menjadi riak-riak air yang cemerlang, bercahaya dan menghilang tanpa jejak ke udara tipis. Bahkan hanya untuk sehari, Tang Wulin terkejut dengan kata-katanya. Cinta macam apa itu? Cinta itu tetap sebagus baru meskipun waktu berlalu. Dia tiba-tiba merasa bahwa Penatua Long sedikit kejam karena melakukan ini, tetapi dia dengan cepat mendorong pemikiran itu. Lagi pula, dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara kedua limit Doulos ini. Efeknya agak mengesankan, iya. Zhang Xin muncul tanpa disadari di belakang Tang Wulin. Merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin berbalik dan menatapnya. Dia benar-benar tidak merasa senang tertangkap di antara 3 limit Doulos. Yang mulia, sepertinya kita tidak perlu melakukan banyak hal setelah ini, kan? Kata Tang Wulin. Kamu bisa bersiap untuk memulai perjalanan dengan temanmu. Tidak perlu khawatir tentang yang lain lagi. Suatu hari kemudian, Kultus Roh Kudus tiba-tiba menguasai stasiun televisi Jiwa Federal dan mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap armada Issea. Perselisihan hebat muncul di media. Fraksi Dov mengambil kesempatan untuk menyiapkan opini publik tentang cara untuk mengusir invasi asing tanpa keamanan internal yang tepat. Ancaman besar-besaran Kultus Roh Kudus sudah merupakan masalah yang mendesak. Mereka menyerukan kepada Federasi untuk meresepkan dekrit untuk menekan sesat Roh Kudus sesegera mungkin. Pada kenyataannya, kerahasiaan Roh Kudus membuat penindasan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi setidaknya perhatian publik teralihkan ke tingkat tertentu. Kekhawatiran mereka bergeser dari mendukung perang ke kultus Roh Kudus. Perubahan arah opini publik berdampak pada militer. Fraksi Dov meluncurkan serangkaian serangan terhadap fraksi Hawk, seperti mengejek ketidakmampuan mereka untuk bertarung melawan Roh Kudus. Bagaimana bisa militer melakukan ekspedisi ketika Roh Kudus mengambil kesempatan untuk menghancurkan federasi dari dalam? Pandangan fraksi Dov dapat digambarkan sebagai menyelamatkan negara dengan templat. Mereka tidak menentang perang lagi, tetapi mereka memberitahu orang-orang biasa bagaimana Roh Kudus yang disembunyikan di dalam federasi itu menakutkan. Orang-orang dicambuk dengan segera. Fraksi Dov akhirnya berhasil unggul di kali ini. Jenderal Federal, Komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut, Tuan Hall Balai Perang Gat, Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji secara resmi menyatakan perang terhadap kultus Roh Kudus. Selain itu, mereka mulai menyapu kultus Roh Kudus dalam skala besar dengan kota Skycea sebagai titik awal. Jelas bahwa perang tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat dalam keadaan seperti itu. Di sisi lain, kapal selam berukuran sangat besar sebesar ikan paus yang diperbesar meluncur ke kejauhan tanpa suara di bawah permukaan Laut Issea. Tang Wulin duduk bersila di gubuknya saat dia bermeditasi. Ketika dia pertama kali melihat kapal selam ini yang merapat di pelabuhan rahasia, seluruh orang terpana karena takjub. Meskipun dia sudah belajar tentang kemampuan potensial Sekte Tang, namun dia tidak pernah berharap bahwa Tang Sekte akan memiliki kapal selam yang mengerikan tingkat perang sekuat ini. Pemerintah federal baru saja berada di titik awal dalam penelitian kapal selam sekarang. Formasi kapal selam tidak benar-benar ada di armada federal tetapi hanya ada beberapa kapal selam eksperimental yang terdaftar dalam layanan. Di sisi lain, Tang Sekte memiliki kapal selam yang sangat besar. Kapal selam itu panjangnya 360 meter dengan bentuknya mirip ikan paus. Bagian yang paling tebal adalah 78 meter penuh sedangkan titik tertinggi adalah 62 meter. Itu cukup untuk membawa 5.000 orang dalam pertempuran. Ada kabin mesya khusus, gudang meriam jiwa dengan distribusi divisi yang jelas. Menurut Amorous Douluo, kapal selam kelas 1000 suci yang dinamai dengan nama 1000 tangan Douluo dan Holy Eyes Douluo memiliki teknologi terbaru yang belum dimiliki federasi.
Kecepatan perjalanannya sepertiga lebih cepat dari kapal selam Federasi, sementara itu juga jauh lebih besar dibandingkan dengan kapal selam Federasi secara bersamaan. Itu didorong dengan sirkuit jiwa paling maju sehingga mampu mengandalkan penyerapan elemen air sebelum mengubahnya menjadi kekuatan pendorong yang memadai. Seorang guru jiwa berdering 5 dan di atas akan perlu mendesak sirkuit jiwa setelah setiap periode waktu tertentu dan membersihkan kotoran sebelum dapat melanjutkan perjalanan secara teoritis. Itu dilengkapi dengan 36 peluncur rudal dan mampu meluncurkan amunisi jiwa tetap di bawah peringkat ke-6. Selain itu juga dilengkapi dengan meriam jiwa khusus yang ditargetkan pada pertempuran bawah air. Menurut kemampuan anti kapal selam militer federal, tidak ada yang bisa dilakukan Federasi mengenai hal ini. Itu mampu menavigasi jarak jauh 3.000 meter di bawah permukaan laut. Tang Wulin hanya benar-benar mengerti sejauh mana standar teknologi Tang Sek setelah melihat kapal selam itu. Kepemilikan kapal selam semacam itu adalah kinerja sejati Tang Sek. Itu memungkinkan mereka untuk memiliki kemampuan untuk pergi ke Dou Spirit dan Star Luo Empires tanpa takut ditemukan. Tang Wulin dan timnya memasuki kapal selam melalui terowongan rahasia di bawah tanah. Kapal selam itu sendiri berlabuh di laut dalam dan dihubungkan dengan permukaan tanah di bawah tanah melalui jalur khusus untuk persediaan. Angkatan Laut Federal memiliki peralatan deteksi bawah air yang sangat lemah sehingga sama sekali tidak mungkin keberadaan mereka dapat ditemukan. Mereka akhirnya pergi. Ribuan kelas suci bosan jauh ke laut dan secara bertahap menjauh dari benua Dou Luo. Itu bukan pertama kalinya Tang Wulin meninggalkan Dou Luo kontinen, tapi kali ini terasa sangat berbeda. Terakhir kali ia menuju ke Star Luo Empire adalah untuk tujuan misi diplomatik. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang murid pada saat itu. Tidak ada banyak tanggung jawab untuknya, tetapi dia ada di sana untuk berpartisipasi. Meskipun dia menghabiskan total beberapa tahun di Star Luo kontinen setelah pertemuannya di Dragon Valley, namun dia tahu bahwa dia masih sepenuhnya milik Dou Luo kontinen setidaknya di kedalaman hatinya pada saat itu. Di sisi lain, perbuatannya sekarang bahkan dapat digambarkan sebagai memberikan pasokan kepada musuh yang dilihat dari sudut pandang Federasi Dou Luo. Dalam arti tertentu, dia sudah berdiri di sisi yang berlawanan dari Federasi. Meskipun dia tidak punya keraguan tentang ini, bagaimana dia bisa merasakan hal yang sama dengan kejadian sebelumnya? Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Tang Wulin sekarang adalah menggunakan semua waktu yang dia bisa untuk berkultivasi. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui terus mengabdikan semua upaya mereka untuk membantu semua orang membuat baju perang 3 kata, berharap bahwa mereka bisa membuat beberapa lagi sebelum mereka tiba di Dou Spirit Empire. Pertemuan Tang Wulin dengan kegelapan-kegelapan adalah peringatan bagi dirinya sendiri, karena ia mengetahui bahwa kemampuan mereka saat ini masih tidak memadai ketika menghadapi kekuatan besar yang sebenarnya. Bab 1250. Dia bertanya-tanya berapa lama sebelum dia bisa kembali setelah keberangkatan ini. Tang Wulin memikirkan Gu Yuena dengan linglung sekali lagi. Apakah dia akan datang ke Skycea City lagi? Dia tidak akan menemukannya di Skycea City. Dia berada di laut dalam saat ini. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa merasakan kehadirannya melalui liontin skala naga perak. Tang Wulin membelai sisik naga perak yang tergantung di lehernya secara tidak sadar saat dia merasakan kehangatan di hatinya. Tunggu aku kembali. Aku akan kembali dengan ayah dan ibu. Pada saat itu, kita seharusnya bisa memecahkan misteri itu, kan? Anda harus bisa memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi antara Anda dan Naer juga. Petik 1. Kita harus memiliki keluarga yang lengkap ketika saya membawa pulang ayah dan ibu. Jadilah istriku dan keluarga kami akan tetap bersama. Apa yang bisa lebih bahagia dari itu? Petik 1. Pada titik ini, hati Tang Wulin dipenuhi dengan motivasi. Dia secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Wulin, Wulin, Wulin. Tang Wulin telah kehilangan hitungan berapa kali dia mendengar panggilan lembut di kedalaman pikirannya. Itu membangunkannya dari meditasinya yang mendalam. Dia membuka matanya tetapi dia menyadari bahwa dia belum keluar dari kondisi meditasi yang sudah dikenalnya. Yang mengejutkan, Tang Wulin menemukan bahwa ia telah memasuki dunia emas sekali lagi. Untuk beberapa alasan, selama kebangkitan Old Tang sebelumnya, ia tertidur lelap segera setelah merasakan keberadaan kristal Boundless Universe di dalam dirinya. Sejak itu, ia sering merasakan semacam panggilan yang datang dari tempat yang jauh selama meditasinya. Panggilan itu tidak terdengar jelas, dan dia juga tidak pernah ke dunia emas yang menjadi milik Tang tua ini.
Dia sangat terkejut ketika dia dibawa ke tempat ini sekali lagi. Mungkinkah Old Tang telah terbangun lagi? Namun, Tang Tua tidak muncul saat ini. Hanya ada suara yang panggilannya bergema dari semua arah terus-menerus. Suara itu sepertinya milik Old Tang, tetapi suaranya sedikit berbeda dari sebelumnya. Old Tang, apakah itu kamu? Di mana kamu? Tang Wulin melihat sekeliling ketika dia memanggil nama Old Tang. Old Tang tidak muncul seperti yang dia lakukan sebelumnya, tetapi pada titik ini, Tang Wulin dapat melihat sesuatu yang akrab. Kristal Boundless Universe miliknya telah membesar berkali-kali dan muncul di depannya. Sinar keemasan telah sedikit meredup, tetapi kristal Boundless Universe berubah menjadi lebih jelas dan lebih cerah. Itu hanya mengambang di sana. Tampaknya sama tingginya dengan Tang Wulin. Aliran cahaya keemasan melesat dari puncak kristal menuju langit dalam aliran yang tak berujung. Permukaan kristal Boundless Universe memancarkan lingkaran cahaya samar. Apa ini? Tang Wulin mengulurkan tangannya dengan linglung dan membelai kristal Boundless Universe. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah langit dan bumi berputar. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah aneh dan mencolok. Rasanya seolah-olah bagian raksasa lain telah muncul dengan kekuatan isap yang tak tertandingi yang kuat datang dari dalamnya. Itu menarik tubuhnya ke kejauhan. Perasaan pusing membuat Tang Wulin bertambah mual. Dia belum pernah merasakan perasaan ini di masa lalu sebelumnya karena kemampuan fisiknya. Dia ingin berjuang bebas dari perasaan ini, tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Wulin, Wulin, anakku, suara itu terdengar semakin jelas. Yang mengejutkan, Tang Wulin menemukan bahwa ada lebih dari satu suara sekarang. Selain suara asli yang terdengar seperti Old Tang, sepertinya ada suara wanita lain. Kamu siapa? Tang Wulin ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Di dunia yang aneh dan norak itu, dia berpikir bahwa dia bisa samar-samar seperti melihat kabut berkabut dengan awan putih tipis. Di negeri itu, ada gunung dan sungai yang juga diisi dengan sumber kehidupan nyata. Itu adalah kekuatan hidup yang lebih murni daripada Life Seed. Dia kemudian melihat istana besar lainnya di mana seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan istana. Pria itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut biru panjang yang menutupi punggungnya. Suara-suara memanggil berasal dari mereka, tetapi Tang Wulin tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Dia hampir tidak bisa melihat mata pria itu. Itu adalah sepasang mata yang sangat jernih yang merasa seperti mereka bisa menerangi segalanya. Di kedalaman matanya, Tang Wulin melihat dirinya sendiri. Tiba-tiba rasa sakit yang menusuk-menusuk dari otaknya. Segala sesuatu di sekitarnya hancur dan lenyap setelah suksesi. Dia menjerit kesakitan. Tang Wulin menemukan bahwa dia sudah kembali ke dunia emas dan bisa melihat sekelilingnya dengan jelas sekali lagi. Kali ini, Tang Tua ada di sisinya. Tang Wulin terengah-engah keras dan berat. Perasaan lemah yang intens membuatnya merasa akan segera mengalami gangguan spiritual. Old Tang mengangkat tangannya dan menekannya ke kepalanya. Cincin emas samar-samar beredar di sekitar kepalanya. Dia merasa dingin, ombak yang menyegarkan dan jauh lebih nyaman segera setelah itu. Apa yang terjadi? Tang Tua, apa itu? Apa yang terjadi? Tang Wulin terengah-engah saat dia bertanya Old Tang berdiri di sisinya. Old Tang menatapnya sambil tersenyum. Itu panggilan dari kejauhan. Aku akhirnya menyelesaikan koneksi dengan mereka. Meskipun aku tidak mengerti mengapa aku melakukan itu dan aku bahkan kurang yakin kemana aku terhubung, aku bisa mengatakan padamu bahwa ini akan menjadi sangat penting bagi Anda. Petik 2. Tang Wulin benar-benar bingung. Aku tidak mengerti. Apa yang kamu bicarakan? Old Tang menjawab, dalam istilah yang lebih sederhana, kebutuhan untuk terhubung dengan jarak muncul di pikiran saya secara spontan setelah merasakan bahwa Anda telah menyatu dengan Boundless Universe Shield. Saya menggunakan Boundless Universe Shield sebagai media untuk menghubungkan ke jarak. Saya hanya tahu bahwa ini adalah misi saya, bahwa itu penting, dan itu tetap sebagai tugas paling penting di kedalaman ingatan saya. Kemudian, saya mulai berusaha untuk terhubung dan akhirnya menyelesaikan proses dasar. Setelah itu, saya membawa Anda ke sini karena saya tidak bisa menyelesaikan seluruh koneksi sendirian. Hanya aura Anda yang bisa melakukan ini. Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Aku masih tidak mengerti. Old Tang mengangkat bahu. Aku juga. Kamu hanya bisa menunggu sampai kamu benar-benar menyelesaikan koneksi dan kamu dapat berkomunikasi dengan mereka, dan kemudian mungkin kamu bisa mengerti.
Tidak perlu bagimu untuk mengerti terlalu banyak untuk saat ini. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, kau membuatku semakin bingung dengan kata-katamu. Apakah ini sangat penting bagiku? Old Tang mengangguk dengan serius. Anda bisa mengatakan bahwa itu sangat penting bagi Anda. Adapun mengapa, saya masih belum tahu saat ini. Namun, Anda harus terhubung ke tempat itu di kejauhan. Di sisi lain, Anda harus menjadi cukup kuat untuk dapat lakukan itu karena koneksinya harus di seluruh planet. Selain itu, sangat jauh. Meskipun pihak lain harus menanggung sebagian besar konsumsi, Anda masih harus cukup kuat untuk terhubung ke sinyal mereka. Pada dasarnya, fisik Anda, kemampuan dan kekuatan spiritual masih perlu ditingkatkan sebagian besar untuk melakukannya. Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan bingung. Jadi seberapa jauh saya perlu meningkatkan kemampuan saya untuk menyelesaikan apa yang Anda sebut koneksi? Giliran Old Tang tersenyum pahit kali ini. Aku masih belum tahu tentang itu. Kamu hanya bisa menyelesaikan koneksi dasar yang baru saja kamu saksikan sebelumnya dengan basis kultivasi kamu saat ini. Ini memungkinkan kamu dan pihak lain untuk merasakan satu sama lain. Mulai sekarang, setiap peningkatan pada kemampuanmu akan membuat koneksi ini menjadi lebih jelas. Saya sarankan Anda mencobanya lagi ketika Anda berhasil menembus lapisan ke-12 sel Raja Naga Emas. Atau Anda dapat melakukannya ketika Anda membuat lompatan kualitatif seperti ketika domain spiritual Anda memiliki mengambil bentuk. Pada saat itu, mungkin Anda akan tahu mengapa Anda membutuhkan koneksi seperti itu dan mungkin bahkan belajar tentang siapa pihak lain juga. Petik 2. Merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin mengangkat bahu. Baiklah. Karena kamu mengatakan itu sangat penting, aku akan mencobanya lagi nanti. Namun, perasaan sebelumnya benar-benar tidak nyaman. Dia mungkin mengatakan kata-kata ini, tetapi matanya mengungkapkan bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Untuk alasan apapun, ia merasakan kegelisahan yang tak terkatakan seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya setelah mendengar panggilan itu sebelumnya. Itu tak terlukiskan, tapi pasti ada di sana.